Ku turunkan ibu mertua dan suamiku di tengah jalan, ketika dia mendadak menjatuhkan talak di dalam mobilku. Mereka tidak sadar bahwa selama ini menumpang hidup padaku. Ku buat mereka menyesal dan menjadi gelandangan. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis apartemenku, menyorot lantai marmer yang selalu kusikat bersih. Aroma teh hangat yang baru kuhidangkan memenuhi ruang tamu, tapi bukan hanya itu yang mengisi udara. Ada ketegangan yang tak terlihat, sesuatu yang menempel di setiap sudut rumah. Aku duduk di sofa, menatap foto-foto keluarga yang terpajang rapi di rak. Senyumku tampak manis di luar, tapi di baliknya tersimpan rasa lelah yang selama ini kubendung. Dari luar, hidupku sempurna. Seorang istri yang tampak harmonis, rumah nyaman, suami sukses, Dimas. Namun siapa yang tahu bahwa di balik fasad itu, ada rahasia yang tak satu pun tetangga atau teman kantor tahu? Sejak awal pernikahan, hidupku seakan menjadi penopang bagi keluarga Dimas. Ibu mertuaku, Rahayu, selalu menuntut lebih dari yang mampu kuberikan. Ia sering membandingkan diriku dengan menantu lain, menilai setiap gerakanku, bahkan memberi komentar sinis yang dibungkus dalam kata-kata sopan. Alisa, kau harus belajar lebih banyak tentang cara menghormati keluarga. Jangan sampai orang menganggap kau tidak tahu sopan santun, katanya suatu hari sambil menyipitkan mata. Suaranya begitu tajam hingga menembus relung hatiku. Dulu aku mungkin akan menelan rasa sakit itu dengan air mata yang jatuh diam-diam. Tapi kini aku tahu, kesabaran itu tak akan membawaku kemanapun. Dimas, yang seharusnya menjadi pelindungku, lebih sering diam atau tersenyum samar. Terkadang setuju dengan ibunya tanpa mempertimbangkan perasaanku. Aku pernah berharap ia akan membela atau setidaknya menunjukkan empati. Tapi harapanku kerap pupus begitu saja. Hubungan kami perlahan membentuk jarak yang tidak terlihat tapi nyata. Jarak yang menganga setiap kali aku berusaha berbicara atau menegaskan pendapatku. Pagi itu pun tak berbeda. Rahayu datang lebih awal, membawakan senyum manis yang penuh sindiran. Ia memeriksa dapur, menatap masakan yang baru kuhidangkan, dan menyinggung hal-hal kecil yang membuatku merasakan panas di dada. Alisa, kau memasak seperti ini saja? Bukankah kau pernah belajar resep yang lebih enak? Aku pikir kau bisa lebih baik dari ini. Aku hanya tersenyum tipis, menelan rasa sakit yang perlahan menumpuk di tenggorokanku. Setiap kata dari bibirnya seperti duri yang menusuk, namun aku menahannya. Aku tidak ingin pertengkaran kecil di pagi hari menjadi awal dari konfrontasi besar. Dimas masuk, langkahnya tenang, wajahnya datar tanpa ekspresi. Sudah sarapan? Tanyanya singkat. Aku mengangguk, menahan diri untuk tidak memperlihatkan kejengkelanku. Ia duduk, membuka ponsel, tampak tenggelam dalam dunianya sendiri, seolah tak menyadari betapa memalukannya situasi pagi itu. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mencintaiku atau hanya bertahan karena kebiasaan? Apakah cinta itu hilang? Atau memang tak pernah ada sebagaimana yang aku harapkan? Kehidupan seperti ini, yang tampak harmonis bagi orang lain, perlahan menggerogoti batinku. Aku menanggung sebagian besar biaya rumah, memastikan segala kebutuhan Dimas terpenuhi, merawatnya saat sakit, bahkan memberi kenyamanan bagi ibunya yang seolah tak pernah cukup. Semua dilakukan dengan senyuman, karena aku percaya, menikah berarti memberi, dan kadang-kadang memberi tanpa balasan. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah tekad. Tekad yang sudah lama kudiamkan, yang tersimpan di balik senyum ramah dan ucapan sopanku. Aku menatap wajahku di cermin ruang tamu. Garis halus mulai muncul di sudut mata, bukti dari malam-malam panjang yang dihabiskan untuk menahan tangis, menahan amarah, menahan kecewa. Aku merasa terkunci dalam lingkaran yang tak berujung. Memberi, dituntut, merasa kecil, lalu memberi lagi. Cukup sudah, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Pikiran itu bukan sekadar keinginan sesaat. Ia sudah tumbuh menjadi rencana yang matang.
Aku mulai membayangkan langkah-langkah yang akan kuambil. Bagaimana membuat mereka merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Bagaimana membalikan posisi agar mereka menyadari betapa besar mereka menumpang hidupku. Bayangan itu tidak membuatku senang, tapi memberi energi baru. Perasaan bahwa aku akhirnya memiliki kontrol atas hidupku sendiri. Namun aku tahu, langkah ini tidak akan mudah. Dimas dan ibunya bukan orang yang bisa dihadapi dengan emosi sesaat. Mereka punya cara untuk memutarbalikkan kata-kata, mempermainkan situasi, bahkan membuatku terlihat bersalah di mata orang lain. Aku harus bersiap, memahami setiap langkah, mengantisipasi setiap reaksi mereka. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa. Ini tentang harga diri, tentang keadilan yang selama ini terabaikan, tentang kebebasan yang selalu kukorbankan untuk kenyamanan mereka. Pagi itu, di apartemen yang tampak damai, hatiku bergejolak. Senyumku tetap terpasang di wajah, tapi di baliknya ada amarah yang terkendali dan tekad yang bulat. Setiap langkah yang akan kuambil mulai terasa jelas dalam benakku, meskipun aku harus menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Aku tahu, begitu aku memulai, tidak akan ada jalan kembali. Hari-hari mendatang akan menjadi ujian, penuh ketegangan, kejutan, dan konfrontasi yang bisa mengubah hidupku selamanya. Aku meneguk teh hangatku terakhir, menatap Rahayu yang sibuk mengatur barang-barang di meja, dan Dimas yang asyik dengan ponselnya. Di antara keduanya, aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak terlihat. Tapi kali ini, badai itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ini adalah panggilan untuk bangkit, untuk menuntut keadilan atas hidupku sendiri, untuk membalikan keadaan yang selama ini menindasku. Hari ini mungkin tampak seperti pagi biasa, tapi aku tahu, ini akan menjadi awal dari perubahan besar. Dan di sanalah, di tengah ketenangan yang menipu itu, tekadku mengeras. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menumpang hidup padaku. Aku tidak akan menelan semua hinaan dan ketidakadilan ini lebih lama lagi. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu, suasana apartemen terasa lebih panas dari biasanya. Rahayu datang seperti biasa, membawa senyum manis yang selalu berhasil membuat bulu kuduku meremang. Aku menyiapkan sarapan, berusaha tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah firasat bahwa hari ini akan menjadi awal dari ujian besar yang tak bisa kutunda lagi. Dimas masuk, wajahnya datar, langkahnya santai. Aku memperhatikannya, mencoba membaca ekspresinya. Tapi seperti biasa, ia tampak tak terganggu, seolah tidak menyadari ketegangan yang perlahan mengisi ruangan. Rahayu menatapku, kemudian mengedipkan mata seakan menyindir. "Alisa, jangan lupa besok kita ada keluarga besar yang datang. Kau pasti ingin tampil sempurna, kan?" Ucapnya, dengan nada yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Aku hanya tersenyum tipis, menelan rasa kesal. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai meletup. Semua perlakuan yang selama ini kualami, dihina, diatur, dituntut tanpa henti, terasa menumpuk menjadi sebuah energi yang siap meledak. Aku tahu aku tidak bisa lagi bersabar. Setelah sarapan, aku menyiapkan mobil untuk mengantar Rahayu ke pasar. Dimas menunggu di ruang tamu, tampak tidak peduli. Aku membawa Rahayu masuk ke mobil, berusaha tetap ramah, tapi hatiku sudah bulat dengan keputusan yang akan segera kuambil. Dalam perjalanan singkat itu, Rahayu mulai mengeluh, menyinggung cara aku menyetir, bahkan membandingkanku dengan pengemudi lain yang menurutnya lebih baik. Aku menahan napas, mencoba tetap fokus pada jalan. Tapi ketika ia mulai memaki kecil-kecilan dan Dimas hanya tersenyum tipis dari kursi belakang, sesuatu di dalam diriku meledak. "Cukup, Bu." Suaraku tiba-tiba terdengar keras, membuat Rahayu terkejut. Aku lelah menanggung semua hinaan ini. Aku sudah cukup bersabar. Dimas terkejut, matanya melebar. "Alisa, santai dulu," katanya, tapi aku tak mendengarkan. Aku menepikan mobil di bahu jalan sepi. Pintu mobil terbuka, dan dengan hati-hati aku menatap Rahayu. "Naikkan rasa hormatmu pada orang yang menanggung hidupmu sendiri. Aku sudah muak." Rahayu terdiam, matanya terpaku pada wajahku, tidak percaya dengan perubahan sikap yang baru saja muncul. Aku menatap Dimas, yang masih terlihat bingung, dan kemudian menatap ibunya lagi. "Kalian sudah menumpang hidup padaku terlalu lama.
Mulai hari ini, aku akan membuat kalian merasakan seberapa berat hidup tanpa apapun. Aku tidak akan menanggung kalian lagi, ucapku dengan nada yang tegas, suara penuh kemarahan dan tekad. Rahayu dan Dimas hanya terdiam, tidak menyangka aku akan bertindak sejauh ini. Aku merasa lega, meski hati berdebar kencang. Dengan satu gerakan, aku menunjuk ke jalanan di depan. Turun sekarang juga, perintahku. Rahayu terkejut, suaranya terdengar gemetar. Alisa, apa maksudmu? Di mana aku harus pergi? Di jalan. Aku tidak akan membawa kalian lagi. Kalian bisa mencari cara sendiri, jawabku tegas. Dimas mencoba menahan situasi, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku melihat sekilas ekspresi campur aduk di wajahnya. Marah, bingung, bahkan ada sedikit ketakutan. Saat itulah, tanpa aba-aba, Dimas mengeluarkan kata-kata yang mengejutkanku. Aku menjatuhkan talak, ucapnya pelan, dengan nada yang seperti menamparku lebih keras daripada kata-kata Rahayu. Rasa dunia serasa runtuh seketika. Jantungku berdetak cepat, campuran antara kaget, marah, dan lega yang aneh. Dimas tampak bingung dengan ucapannya sendiri, sementara Rahayu hanya menatap kami berdua dengan mata terbelalak, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Aku menarik napas dalam, menatap mereka dengan mata yang menyala. Kalau begitu, kalian berdua sekarang resmi tidak ada hubungan dengan aku lagi, kataku, suaraku tegas tapi tenang, menandai awal dari perubahan besar. Aku akan membuat kalian merasakan sendiri hidup tanpa aku. Kalian tidak akan lagi menumpang hidupku. Rahayu mencoba menangkis, mencoba berbicara, tapi aku menutup pintu mobil dengan tegas. Aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Hanya ada aku, mereka, dan rasa kebebasan yang baru mulai mengalir di nadiku. Keputusan ini bukan impulsif, tapi hasil dari bertahun-tahun kesabaran yang berujung pada ledakan yang tak bisa ditahan lagi. Saat mobil itu melaju menjauh, meninggalkan Rahayu dan Dimas di pinggir jalan, aku merasa ada campuran perasaan aneh, puas, lega, dan sedikit takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, mereka tidak menyadari selama ini mereka menumpang hidupku, dan hari ini aku memberi mereka pelajaran pertama. Ini baru awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup kami semua. Dan di sana, di jalan sepi itu, sebuah babak baru dimulai. Babak di mana Alisa tidak lagi menjadi istri yang pasrah, melainkan pengendali nasibnya sendiri, memimpin hidupnya dengan tekad yang membara dan keberanian yang tak tergoyahkan. Konflik yang selama ini tersimpan mulai meledak, dan tidak ada jalan kembali dari titik ini. Keesokan harinya, apartemen terasa hampa. Sunyi yang biasanya menenangkan kini justru menimbulkan ketegangan baru di hatiku. Rasa lega dari keputusan kemarin masih mengalir dalam nadiku, tapi aku juga sadar bahwa badai yang kubuka belum selesai. Dimas dan ibunya kini berada di dunia yang kuatur sendiri, dunia tanpa kenyamanan yang selama ini mereka nikmati, dan aku harus bersiap menghadapi setiap kemungkinan reaksi mereka. Telepon berdering beberapa kali di pagi itu. Aku sengaja tidak mengangkatnya, membiarkan suara dering itu hilang tanpa jawaban. Aku tahu itu pasti Dimas atau Rahayu, mungkin keduanya, mencoba menghubungiku dengan nada protes dan kebingungan. Aku duduk di sofa, menatap jendela, menunggu saat yang tepat untuk memulai babak baru dari strategi yang sudah kucanangkan sejak lama. Selama ini, aku diam, menahan sakit, tapi sekarang aku memegang kendali. Aku tidak akan membiarkan mereka menumpang hidupku lebih lama lagi. Sekitar pukul 10 pagi, suara ketukan di pintu terdengar pelan tapi keras di telingaku. Aku membuka pintu dan menemukan Rahayu berdiri di sana. Wajahnya merah, mata berkaca-kaca, tapi ada keteguhan yang aneh dalam geraknya. Ia membawa beberapa tas belanja seadanya, tampak seperti orang yang baru tersadar bahwa hidup tidak selalu mudah. Alisa, tolong. Aku tidak tahu harus kemana. Suaranya gemetar, mencoba terdengar lembut namun jelas terdengar panik. Aku menatapnya tanpa ekspresi, menahan godaan untuk menenangkan dirinya. Ini adalah momen di mana ia harus merasakan sendiri betapa kerasnya dunia tanpa sandaran yang selama ini kuberi. Ini hidupmu sekarang, Bu, jawabku datar. Kalian harus belajar mandiri. Tidak ada lagi yang akan menanggung kalian. Kalian harus mencari cara sendiri. Rahayu menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak mengalah.
Aku membiarkannya berdiri di ambang pintu, memikirkan kenyataan pahit yang baru saja menyadarnya bahwa selama ini hidupnya terlalu nyaman di atas penderitaan orang lain. Tak lama kemudian, Dimas muncul, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ada campuran rasa malu, marah, dan ketidakmengertian dalam pandangannya. Ia mencoba berkata-kata, namun aku memotongnya sebelum ia sempat mengurai alasan atau permintaan maaf. Tidak ada lagi kata-kata. Dimas, semua yang kau tahu tentang mengandalkan orang lain sudah selesai. Sekarang kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Suaraku tenang tapi menohok, menembus keheningan yang menggantung di antara kami. Dimas menatapku, matanya berkilat, seakan mencoba mencari celah untuk memutarbalikkan keadaan. Tapi aku sudah bersiap. Selama bertahun-tahun aku diam, menahan perasaan, merencanakan langkah demi langkah. Aku tahu bagaimana menghadapi pria seperti Dimas, yang terbiasa mendapat segalanya dengan mudah, yang jarang dihadapkan pada kenyataan pahit. Hari ini, kenyataan itu menimpanya dengan keras. Aku mulai menata langkah-langkah strategiku. Pertama, aku harus memisahkan mereka dari sumber kenyamanan yang selama ini mereka nikmati, aku sendiri. Semua kebutuhan rumah, makanan, dan kenyamanan sehari-hari yang dulu otomatis tersedia kini menjadi sesuatu yang harus mereka cari sendiri. Aku melihat Rahayu menatap dapur dengan mata yang penuh kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana memulai semuanya tanpa bantuan orang lain. Aku merasa sedikit puas, tapi tetap mengendalikan emosiku agar tidak terlihat terlalu senang. Hari itu kulalui dengan cermat, memastikan setiap gerakanku menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Aku menelepon beberapa rekan kerja lama, mengatur beberapa proyek pribadi yang sudah lama tertunda, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan independensiku. Semua langkah ini tidak hanya untuk menunjukkan kekuatan, tapi juga sebagai pengingat bagi Dimas dan Rahayu bahwa mereka tidak lagi bisa menumpang hidup padaku. Malamnya, Dimas mencoba mendekatiku, kali ini dengan nada yang lebih tenang, tapi ada ketegangan yang jelas di suaranya. "Alisa, aku tahu aku salah. Tapi tolong, kita bicara," katanya pelan. Aku menatapnya, menimbang kata-katanya, tapi hatiku sudah bulat. Tidak ada kompromi untuk kesalahan yang telah bertahun-tahun menumpuk. Aku harus memastikan ia benar-benar memahami konsekuensi dari sikapnya. Tidak ada lagi pembicaraan. "Dimas," jawabku tegas. "Kalian sudah menumpang hidup padaku terlalu lama. Sekarang kalian harus merasakan sendiri apa artinya menghadapi dunia tanpa sandaran. Tidak ada lagi yang akan menanggung kalian." Suaraku dingin tapi penuh tekad. Aku menatap matanya, memastikan setiap kata yang keluar dari mulutku tertanam dalam ingatannya. Rahayu mencoba menyela, mencoba memutarbalikkan situasi, menuduhku kejam, tapi aku tidak menghiraukannya. Aku tahu, semua tangisan dan protesnya hanyalah refleksi dari kenyamanan yang hilang. Aku membiarkan mereka merasakan rasa lapar, dingin, dan kebingungan, karena inilah pelajaran pertama yang mereka perlukan untuk menghargai orang yang selama ini menanggung hidup mereka. Hari-hari berikutnya menjadi latihan kesabaran dan kekuatan bagiku. Aku tetap menjalani rutinitas pekerjaanku, mengurus rumah, tapi tanpa memberi kemudahan pada Dimas dan Rahayu. Setiap langkah mereka yang tidak lancar, setiap protes yang terdengar, memberi kepuasan tersendiri yang tidak perlu kuberikan kata-kata. Aku menyadari bahwa kekuasaan dan kendali yang kurasakan sekarang adalah hakku yang selama ini diambil begitu saja. Di tengah semua itu, aku juga mulai menyiapkan langkah-langkah lanjutan. Aku mulai merencanakan bagaimana memastikan mereka tidak bisa kembali menumpang hidupku dengan mudah. Aku memikirkan cara untuk mengatur kehidupan finansial, memisahkan aset, dan membangun jaringan dukungan pribadi yang lebih kuat. Semua ini kulakukan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tapi dengan tekad yang bulat. Mereka harus merasakan sendiri dampak dari ketergantungan mereka padaku. Aku juga merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Dari seorang istri yang selama ini pasrah, aku menjadi sosok yang lebih tegas, berani, dan mandiri. Aku mulai menegaskan batasan-batasan, menolak segala tuntutan yang tidak masuk akal, dan menempatkan diri di posisi yang seharusnya, pengendali hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap kota yang bersinar dari kejauhan. Hati dan pikiranku masih penuh ketegangan.
tapi ada rasa lega yang luar biasa. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai, dan badai yang kubuka akan membawa banyak kejutan. Dimas dan Rahayu mungkin akan mencoba melawan, tapi aku siap menghadapi mereka. Aku siap menghadapi setiap langkah mereka, setiap kata, setiap tatapan. Dan di sanalah, di bawah cahaya lampu kota yang redup, aku menyadari satu hal penting. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas menentukan jalan hidupku sendiri. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi hinaan yang ditelan diam-diam. Semua yang kulakukan sekarang adalah untuk menegakkan harga diri, keadilan, dan kebebasan yang selama ini kukorbankan. Hari-hari mendatang akan menjadi medan perang kecil di antara kami, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan menyerah. Strategi dan tekadku akan terus berjalan, memastikan bahwa Dimas dan Rahayu merasakan sendiri kenyataan pahit yang selama ini aku tahan. Aku siap menghadapi badai yang lebih besar, karena kali ini aku bukan lagi korban. Aku adalah pengendali nasibku sendiri, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara apartemen seakan dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, tapi sangat terasa di setiap langkah dan tatapan. Dimas dan Rahayu sudah berada di luar rumah sejak beberapa jam yang lalu, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Aku duduk di ruang tamu, memegang secangkir kopi, menatap kosong keluar jendela. Di balik ketenangan itu, hatiku berdegup cepat karena aku tahu hari ini akan menjadi titik di mana semuanya berubah lebih dramatis. Sekitar pukul 10, telepon berdering tanpa henti. Aku sengaja tidak mengangkatnya, membiarkan mereka menunggu frustrasi, merasakan ketidakpastian yang selama ini kubiarkan tak mereka rasakan. Jam demi jam berlalu, dan aku mulai melihat dampak dari langkahku kemarin. Rahayu menghubungi tetangga untuk mencari bantuan, sementara Dimas tampak bingung, mencoba menghubungi teman-temannya. Setiap usaha mereka untuk kembali ke kenyamanan yang biasa mereka nikmati selalu gagal, dan itu memberiku kepuasan aneh yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu. Aku membuka pintu dan menemukan Rahayu berdiri di sana. Wajahnya pucat, mata merah karena menangis, dan bibirnya gemetar. Di belakangnya, Dimas tampak tegang, keringat menetes di dahi. Pakaian yang kusut menunjukkan betapa frustasinya mereka sepanjang hari. "Alisa, tolong. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tolong, jangan biarkan kami di sini seperti ini." Suara Rahayu terdengar lemah, namun ada nada marah yang terselip di antara kesedihan. Aku menatap mereka dengan dingin, tanpa menyentuh empati yang biasanya muncul di hatiku. Ini adalah pelajaran pertama mereka, merasakan hidup tanpa sandaran yang selama ini mereka nikmati. Kalian sudah merasakan cukup kenyamanan selama bertahun-tahun. Sekarang giliran kalian merasakan pahitnya hidup sendiri. Tidak ada yang akan menolong kalian, jawabku tegas. Suara yang keluar dari mulutku tegas, tanpa ragu, menegaskan bahwa aku kini memegang kendali penuh. Rahayu mencoba maju, ingin meraih tanganku, tetapi aku menahan gerakannya dengan tenang, memastikan ia paham bahwa tak ada lagi bantuan yang bisa mereka harapkan. Dimas menatapku, matanya hampir memancarkan api kemarahan, namun juga kebingungan. Ia terbiasa mendapatkan semua dengan mudah, dan kini kenyataan keras menimpanya tanpa ampun. "Alisa, ini keterlaluan. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami," teriak Dimas. Suaranya bergetar karena frustrasi yang tertahan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mereka berdua, dan berkata dengan tegas, "Kalian sudah menumpang hidup padaku terlalu lama. Tidak ada lagi. Hari ini, kalian harus memahami sendiri arti dari ketergantungan kalian. Tidak ada ampun." Kata-kataku menampar mereka lebih keras daripada apapun yang bisa kulakukan secara fisik. Mereka berdiri di depan pintu, bingung, terluka, dan marah, namun tidak bisa menentangku. Dimas mendekatku, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menolaknya lagi. "Jangan sentuh aku. Tidak ada lagi yang bisa kau harapkan dariku." Suaraku keras, meninggi, tapi tetap terkendali. Rahayu menunduk, mencoba menenangkan dirinya, tapi air mata mengalir di pipinya, menandakan ketakutan dan kesedihan yang dalam. Aku merasa perasaan campur aduk. Puas karena mereka akhirnya merasakan dampak dari kesalahan mereka, tapi juga sedikit bersalah melihat kepedihan yang mereka alami. Seiring ketegangan meningkat, Dimas kehilangan kontrol.
Ia berteriak, memaki, mencoba menakut-nakuti, tapi aku tetap tegak, tak goyah. Kau sudah lama bersikap sewenang-wenang, Dimas. Kau selalu diam saat ibumu menekan aku, selalu setuju dengan semua tuntutannya. Sekarang giliran kalian merasakan dunia tanpa aku. Suaraku menegaskan, menembus semua upaya mereka untuk memutarbalikkan keadaan. Rahayu mulai menangis tersedu-sedu, mencoba memohon dengan suara yang hampir tak terdengar. Alisa, kami ibu dan suamimu. Tolong, jangan biarkan kami di sini sendirian. Kau kejam. Namun aku tidak mengalah. Aku menatapnya, memastikan bahwa setiap kata yang kulontarkan menanamkan pelajaran yang harus mereka pahami. Tidak ada belas kasihan kali ini. Aku sudah terlalu lama menahan diri. Dalam kegelisahan mereka, aku melihat Dimas melangkah mundur, wajahnya berubah pucat, menyadari bahwa semua yang kulakukan bukanlah ancaman sesaat, tapi perubahan permanen yang akan mengubah hidup mereka. Ia menyadari, tanpa sandaran dariku, tanpa kenyamanan yang selama ini ia nikmati, hidup akan terasa keras. Tak ada jalan kembali. Ia akhirnya duduk di sofa, menunduk, menyadari kesalahan yang baru muncul dalam kesadarannya. Rahayu merangkak di lantai, mencoba merapikan barang-barang mereka, tampak frustasi dan putus asa. Aku tetap berdiri, menatap dari jarak jauh, menahan godaan untuk menenangkan mereka. Ini adalah bagian dari rencanaku, membiarkan mereka merasakan sendiri rasa takut, lapar, dan kebingungan yang selama ini kubiarkan mereka hindari. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang tetap tinggi. Mereka duduk di pojok apartemen, lelah, lapar, dan bingung. Aku menatap mereka dari balkon, menyadari kekuatan yang kini kupegang. Aku bukan lagi korban pasrah, aku pengendali nasibku sendiri. Setiap gerakan, setiap kata, setiap keputusan mereka kini berada dalam pengaruh langkahku. Aku merasa lega, tapi juga sadar bahwa badai yang sesungguhnya belum berakhir. Malam itu, aku duduk di sofa ruang tamu, menatap kota yang bersinar, merasakan kombinasi lega, tegang, dan puas yang sulit dijelaskan. Aku tahu langkahku ini akan memicu konflik lebih besar di hari-hari mendatang, tapi aku siap. Dimas dan Rahayu mungkin akan mencoba melawan, tapi aku sudah mempersiapkan strategi lanjutan. Mereka harus merasakan sendiri kenyataan pahit yang selama ini aku tahan. Di bawah cahaya lampu kota yang redup, aku tersenyum tipis. Pertarungan emosional yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar memiliki kendali. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi hinaan yang harus ditelan diam-diam. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan siap menghadapi semua badai yang menghadang. Hari itu terasa seperti badai yang mengguncang seluruh apartemen. Sejak pagi, ketegangan yang tertahan selama beberapa hari mulai meletup menjadi pertarungan emosional yang tidak lagi bisa ditahan. Dimas dan Rahayu telah mencoba berbagai cara untuk kembali ke kenyamanan yang selama ini mereka nikmati, namun semua usaha itu sia-sia. Aku duduk di ruang tamu, menatap mereka dari kejauhan, memegang secangkir teh hangat, merasakan adrenalin yang mengalir deras di nadiku. Aku tahu hari ini akan menjadi titik di mana semua yang kubangun dalam beberapa hari terakhir akan diuji secara maksimal. Dimas masuk lebih awal, wajahnya memerah, mata berbinar dengan kemarahan dan frustrasi yang menumpuk. Ia mencoba mendekatiku, langkahnya tegas, suaranya meninggi. Alisa, ini sudah keterlaluan. Kau pikir kau bisa mengendalikan kami seperti boneka? Teriaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang sunyi. Aku tetap tenang, menatapnya lurus ke mata, seakan membaca setiap niat tersembunyi di balik kemarahannya. Rahayu berdiri di belakang Dimas, wajahnya pucat, tangan gemetar menahan marah dan putus asa. Alisa, ini tidak adil. Kau ibu dan suamiku. Kau tidak bisa bersikap seperti ini. Suaranya terdengar bergetar, namun keras, menambah intensitas ketegangan di ruangan. Aku menarik napas, menegaskan tekadku. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih berhak menang dalam pertengkaran. Ini tentang keadilan, tentang harga diri yang selama ini diinjak-injak, tentang batas yang harus mereka pahami. Dimas maju, mencoba meraih tanganku, namun aku menolaknya dengan tegas. Jangan sentuh aku.
Tidak ada lagi yang bisa kau harapkan dariku. Suaraku meninggi, penuh dengan kemarahan yang terkendali. Ia terhenti, matanya melebar, dan seketika ia sadar bahwa tidak ada lagi jalan kembali ke posisi lama. Semua yang selama ini ia anggap mudah kini terasa berat, dan rasa frustrasi itu membuatnya semakin gelisah. Rahayu mencoba menyerang emosiku dengan kata-kata pedas. Kau kejam, Alisa. Kau tidak tahu apa artinya keluarga. Kau tidak pantas menjadi istri atau menantu kami. Namun aku tidak tergoyahkan. Aku menatapnya dengan dingin, memastikan setiap kata yang kuucapkan menembus pertahanan mereka. Ini bukan tentang kejam atau tidak. Ini tentang kalian merasakan sendiri apa yang telah kalian lakukan padaku selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi toleransi, jawabku tegas. Suara yang keluar meninggi, bergema, dan meninggalkan jejak ketegangan yang sulit diabaikan. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Dimas kehilangan kontrol sepenuhnya. Ia mulai mendorongku, mencoba memaksa untuk memutarbalikkan keadaan. Aku terkejut sejenak, tapi segera menguatkan diri. Tangan kami bertemu dalam dorongan fisik yang singkat tapi intens. Aku menahan tubuhku agar tidak terjatuh, menatap matanya dengan api yang menyala. Dimas, berhenti. Kau tidak akan pernah mengendalikan aku lagi, teriakku, suaraku bergetar karena adrenalin dan kemarahan. Ia terhenti, tercengang, menyadari kekuatan baru yang muncul dalam diriku. Rahayu terhuyung ke belakang, berteriak marah sekaligus takut. Alisa, kau sudah terlalu jauh. Apa yang kau lakukan ini memalukan. Aku tidak menoleh, menahan diri dari emosi yang ingin meluap, memastikan setiap langkah dan kata tetap dalam kendali strategi yang kubuat. Aku membiarkan mereka merasakan ketidakpastian, rasa malu, dan frustrasi yang selama ini tak pernah mereka alami. Dimas akhirnya duduk di lantai, napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Aku berdiri tegak, menatap mereka berdua dari jarak beberapa langkah, merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan lega bercampur puas, tapi ada juga ketegangan karena aku tahu pertarungan ini belum selesai sepenuhnya. Aku tahu mereka akan mencoba melawan lagi, tapi aku siap menghadapi apapun. Aku melangkah ke tengah ruangan, menatap Rahayu dan Dimas. Kalian harus belajar sendiri. Tidak ada yang akan menanggung kalian lagi. Semua yang kalian anggap mudah selama ini, sekarang adalah tanggung jawab kalian. Tidak ada lagi sandaran dari aku, kataku tegas. Kata-kataku menembus ruang yang sunyi, menggema di antara dinding apartemen, meninggalkan rasa pahit yang harus mereka terima. Rahayu mulai menangis terseduh-seduh, mencoba membujukku dengan air mata dan kata-kata, tapi aku tetap tenang. Aku membiarkan air mata itu mengalir, karena aku tahu bahwa ini bagian dari pelajaran yang harus mereka rasakan. Dimas mencoba bangkit, mengepalkan tangan, tapi aku mengangkat tangan, menandai batas terakhir yang tak bisa ia langgar. Ia berhenti, menyadari bahwa semua yang kulakukan bukan sekadar kemarahan sesaat, tapi keputusan yang telah matang dan tak bisa dibatalkan. Hari itu terasa panjang, penuh adrenalin dan ketegangan emosional yang membakar setiap sudut apartemen. Aku berdiri tegak, menatap mereka, merasakan kombinasi lega dan puas yang luar biasa. Mereka akhirnya merasakan pahitnya hidup tanpa sandaran, tanpa kemudahan yang selama ini mereka nikmati. Setiap kata, setiap langkah, setiap pandangan kini berada dalam kendali strategiku. Aku bukan lagi korban pasrah, tapi pengendali nasibku sendiri. Menjelang malam, aku duduk di balkon, menatap kota yang bersinar dengan cahaya lampu yang berpendar. Di bawah cahaya itu, aku merasakan satu hal yang jelas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas menentukan jalanku sendiri. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi hinaan yang harus kutelan diam-diam. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan siap menghadapi setiap badai yang akan datang. Aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Konflik fisik dan emosional yang terjadi hari ini hanyalah puncak awal dari pertarungan panjang yang menunggu. Dimas dan Rahayu mungkin akan mencoba bangkit, mencoba melawan lagi, tapi aku sudah menyiapkan strategi lanjutan. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Aku adalah Alisa yang bangkit, yang menuntut keadilan dan kebebasan, dan hari ini adalah bukti pertama dari transformasi itu.
Hari-hari setelah puncak konflik terasa seperti medan pertempuran yang tak pernah sepi. Suasana apartemen berubah total. Bukan lagi tempat yang nyaman dan aman, tapi medan latihan keras bagi Dimas dan Rahayu untuk belajar bertahan. Aku menyadari bahwa keputusan drastisku telah memicu reaksi yang lebih besar daripada yang kubayangkan. Dimas tampak gelisah setiap kali aku bergerak, matanya selalu waspada, seakan menunggu serangan berikutnya. Sementara Rahayu mulai menunjukkan kepanikan yang nyata setiap kali menghadapi tugas-tugas sederhana yang selama ini mereka serahkan padaku. Aku sendiri menjalani hari-hari dengan fokus tinggi, memastikan setiap langkah menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Aku mulai mengatur rutinitas harian mereka, bukan sebagai kekejaman, tapi sebagai pelajaran nyata tentang tanggung jawab. Dari menyediakan bahan makanan hingga mengatur jadwal kebersihan, aku membiarkan mereka mencoba sendiri, menyaksikan kebingungan yang muncul. Setiap kali mereka gagal, aku mencatat reaksi mereka, menyesuaikan langkah-langkah berikutnya agar pelajaran itu benar-benar terserap. Dimas, yang biasanya percaya diri dan tenang, kini menunjukkan sisi rapuhnya. Ia mulai menanyakan hal-hal sederhana, suara bergetar dan nada memohon tersembunyi di balik kata-katanya. "Alisa, bagaimana aku harus memasak nasi? Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya suatu pagi. Aku menatapnya dengan dingin, menahan godaan untuk memberinya jawaban instan. "Kau harus belajar, Dimas. Tidak ada yang akan menolongmu lagi. Mulailah sendiri, pelajari caranya, dan jangan berharap semua datang dengan mudah." Suara tegasku meninggi, tapi tetap tenang, menegaskan bahwa ini adalah bagian dari proses yang tak bisa dipersingkat. Rahayu, di sisi lain, semakin sering terlihat kelelahan dan frustrasi. Ia menangis di pojok dapur, mengeluh tentang betapa sulitnya hal-hal yang selama ini dianggap remeh. Aku menahan diri dari rasa kasihan, karena aku tahu bahwa rasa sakit ini adalah obat yang diperlukan untuk mengubah pola pikirnya. Setiap kali aku melangkah melewati mereka, aku merasakan campuran kepuasan dan kewaspadaan. Kepuasan karena mereka akhirnya merasakan kenyataan, dan kewaspadaan karena aku tahu badai emosi mereka bisa meletus kapan saja. Strategiku tidak hanya terbatas pada pengawasan rumah tangga. Aku mulai mengatur urusan keuangan, memastikan mereka tidak bisa mengakses sumber daya yang selama ini membuat mereka nyaman. Aku memindahkan beberapa aset, mengubah kata sandi rekening, dan menutup beberapa kemudahan yang dulu otomatis tersedia. Semua ini kulakukan secara diam-diam, tanpa mengumumkan niatku. Tujuannya jelas, mereka harus benar-benar merasakan bahwa dunia di luar kenyamanan yang mereka nikmati itu keras dan penuh tantangan. Dalam beberapa hari, ketegangan meningkat. Dimas mulai berusaha mencari bantuan dari teman-temannya, namun aku sudah memastikan bahwa informasi yang mereka miliki terbatas. Ia frustrasi, matanya memancarkan campuran marah dan putus asa. Aku menyadari bahwa ini adalah titik penting. Ia harus belajar menghargai setiap usaha yang kulakukan selama ini, dan sekarang ia harus berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang dulu ia anggap mudah. Rahayu mulai menyadari dampak tindakannya sendiri. Ia mencoba menuntut belas kasihan, tetapi setiap permintaan selalu aku tolak dengan tegas. "Ini bukan soal belas kasihan, Bu. Ini soal kalian merasakan sendiri akibat dari ketergantungan dan perilaku kalian selama ini," ucapku suatu sore, menatapnya lurus ke mata. Suaraku tegas, namun tanpa kebencian. Aku ingin mereka memahami, bukan sekadar merasa takut. Aku juga mulai memperhatikan dinamika baru di antara mereka. Dimas yang biasanya dominan kini sering mengikuti arahan Rahayu, menunjukkan ketergantungan yang sebelumnya tak pernah terlihat. Rahayu, yang semula hanya mengandalkan status sebagai ibu dan menantu, mulai bernegosiasi, belajar kompromi, dan mencoba beradaptasi. Semua ini kulihat sebagai kemenangan kecil dari strategiku, tanda bahwa perubahan perlahan mulai terjadi. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berpendar. Aku menyadari bahwa strategi ini bukan sekadar tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang membentuk ulang pola pikir mereka. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap batasan yang aku tetapkan adalah bagian dari proses transformasi. Aku bukan lagi istri pasrah yang menahan semua hinaan dan tuntutan, tapi pengendali nasib, seorang wanita yang menegakkan harga diri dan keadilan dalam setiap tindakan.
Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang menuntut kesabaran dan ketegasan. Aku tetap menjalankan pekerjaan dan urusan pribadi, tetapi setiap gerakanku kini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Aku memastikan bahwa Dimas dan Rahayu benar-benar merasakan dampak dari ketergantungan mereka, sekaligus belajar untuk berdiri sendiri. Setiap keberhasilan kecil mereka kuberi pengakuan minimal. Setiap kegagalan menjadi pengingat pahit yang tak bisa diabaikan. Di tengah semua ini, aku juga menyiapkan langkah-langkah lanjutan. Aku mulai merencanakan cara untuk memastikan mereka tidak kembali menumpang hidupku dengan mudah. Aku memikirkan strategi finansial, mengatur pembagian aset, dan memperkuat jaringan dukungan pribadiku. Semua kulakukan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tapi dengan tekad bulat. Mereka harus merasakan dampak dari ketergantungan mereka, dan aku harus tetap menjadi pengendali utama dalam kehidupan ini. Seiring waktu, aku menyadari satu hal penting. Kekuatan sejati bukan hanya tentang memaksa mereka tunduk, tetapi tentang mengubah pola pikir mereka dari ketergantungan menjadi tanggung jawab. Ini bukan proses cepat, dan pasti akan ada pertentangan, tapi aku siap menghadapi semua itu. Dimas dan Rahayu mungkin akan terus mencoba melawan, tapi sekarang mereka tahu bahwa aku tidak bisa digoyahkan. Aku telah menemukan versi diriku yang baru, lebih tegas, lebih berani, dan sepenuhnya mandiri. Di bawah cahaya lampu kota yang redup malam itu, aku tersenyum tipis. Strategi yang aku jalankan mulai membuahkan hasil, konflik yang kubuka mulai menampakkan dampak, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang, namun untuk pertama kalinya, aku benar-benar memegang kendali penuh atas hidupku. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi hinaan yang harus kutelan diam-diam. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan siap menghadapi badai yang lebih besar yang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan. Strategi yang kubangun dengan cermat mulai menunjukkan dampak nyata, dan Dimas serta Rahayu tidak bisa lagi bersembunyi di balik rutinitas lama mereka. Setiap gerakan mereka kini penuh ketidakpastian. Mata mereka selalu memantauku, sementara aku menatap dengan dingin, menikmati efek dari setiap keputusan yang kuambil. Dimas, yang semula penuh percaya diri dan dominan, kini sering terlihat gelisah, memutar-mutar gagang pintu, menatap lemari, atau mencoba memikirkan cara untuk mengembalikan kendali yang selama ini ia miliki. Rahayu, di sisi lain, semakin sering menangis diam-diam, mengeluh dalam hati tentang betapa sulitnya hidup tanpa aku menjadi sandaran mereka. Aku memperhatikan perubahan pola perilaku mereka dengan seksama. Dimas yang dulu menganggap semua hal mudah, kini harus mempelajari hal-hal sederhana seperti memasak, mencuci, dan mengatur jadwal sendiri. Setiap kegagalan membuatnya frustrasi, matanya memerah, giginya terkepal, dan ia menatapku dengan kombinasi marah dan putus asa. Namun, aku tidak menurunkan ketegasanku. Aku membiarkannya mengalami konsekuensi langsung dari ketidakmampuannya. Ini bukan hukuman, Dimas. Ini kenyataan hidup. Kau harus belajar berdiri sendiri, ucapku suatu sore, menegaskan setiap kata dengan nada yang tak bisa ditawar. Rahayu pun tidak kalah emosional. Ia mulai menuntut belas kasihan, mencoba memanipulasi, dan memohon dengan air mata yang menetes di pipinya. Alisa, kau harus mengerti, ini terlalu berat. Kau ibu kami tidak tahu harus bagaimana tanpamu, katanya, suaranya bergetar dan hampir memecah kesunyian apartemen. Aku menatapnya dengan dingin, memastikan setiap kata yang kulontarkan menembus pertahanan mereka. Ini bukan soal berat atau mudah, Bu. Ini soal kalian merasakan akibat dari ketergantungan kalian sendiri. Aku tidak akan mempermudah semuanya, jawabku tegas, tanpa menaruh rasa bersalah. Konsekuensi dari tindakanku mulai terlihat di seluruh aspek kehidupan mereka. Dimas mulai sering terburu-buru, lupa hal-hal penting, dan terlihat cemas setiap kali harus menghadapi urusan sederhana. Ia mencoba mengandalkan Rahayu, tapi Rahayu sendiri mulai kehilangan kepercayaan diri. Mereka mulai menyadari betapa rapuhnya pondasi kenyamanan mereka selama ini. Aku memandang semua ini sebagai bukti bahwa strategi yang kujalankan berhasil. Mereka harus merasakan sendiri ketidakpastian, kekurangan, dan tanggung jawab yang selama ini kupegang. Namun, perubahan ini tidak berjalan mulus. Ketegangan meningkat setiap hari. Dimas mulai sering memprotes,
berteriak, dan mencoba menentang perintahku. Kau tidak bisa terus bersikap seperti ini. Kau bukan Tuhan yang mengatur hidup kami. Teriaknya suatu malam, suaranya meninggi, menimbulkan gema di ruang tamu yang sepi. Aku menatapnya tanpa gentar, memastikan ia tahu bahwa kemarahan itu tidak akan mengubah apapun. Aku bukan Tuhan, tapi aku yang menanggung semua ketergantungan kalian selama bertahun-tahun. Sekarang giliran kalian merasakan akibatnya, jawabku, tegas dan tanpa keraguan. Rahayu pun mulai menunjukkan tanda-tanda agresi emosional. Ia mencoba menyalahkan aku atas semua kesulitan yang mereka alami, mengulang-ulang kata-kata penuh emosi dan frustrasi. Namun, aku tetap diam dan fokus, membiarkan kata-kata itu memantul tanpa menyentuhku. Aku tahu bahwa jika aku bereaksi, mereka akan melihatnya sebagai celah. Ketenanganku kini adalah senjata terkuat, menunjukkan bahwa apapun emosi mereka, aku tetap berada di posisi kendali. Perubahan juga muncul dalam interaksi mereka satu sama lain. Dimas yang semula dominan kini lebih sering mendengarkan Rahayu, sementara Rahayu yang biasanya pasif mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Ada momen-momen canggung di mana mereka harus bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan mencoba beradaptasi tanpa aku turun tangan. Aku memperhatikan dari jarak jauh, merasakan campuran lega dan kepuasan, karena ini adalah bukti nyata bahwa pelajaran yang kuinginkan mulai diterima, meskipun perlahan. Setiap hari, aku menyesuaikan strategi, memastikan mereka tidak menemukan celah untuk kembali ke posisi lama. Aku mulai menambahkan tantangan-tantangan kecil, misalnya membiarkan mereka mengurus kebutuhan rumah tanpa arahan sama sekali, atau menguji kemampuan mereka menghadapi masalah finansial sederhana. Reaksi mereka sangat menarik, frustrasi, panik, dan kebingungan bercampur dengan usaha-usaha untuk bertahan. Semua ini aku catat sebagai dasar untuk langkah-langkah berikutnya. Malam hari menjadi waktu refleksi bagiku. Dari balkon apartemen, aku menatap cahaya lampu kota yang berpendar, merasakan percampuran lega, tegang, dan kepuasan. Aku menyadari bahwa perjalanan ini jauh dari selesai. Dampak strategi ini akan terus berkembang, dan reaksi Dimas serta Rahayu akan semakin ekstrim seiring mereka belajar menerima kenyataan pahit. Namun, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, mengetahui bahwa aku memiliki kendali penuh atas hidupku, dan bahwa langkah-langkah yang kulakukan membawa perubahan nyata. Di beberapa kesempatan, aku juga memperkuat jaringan dukungan pribadi, mengamankan aset, dan menyiapkan rencana jangka panjang. Aku tahu bahwa untuk memastikan mereka tidak kembali menumpang hidupku, aku harus tetap waspada dan mengantisipasi setiap kemungkinan. Strategi ini bukan sekadar tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang menciptakan perubahan permanen dalam pola pikir mereka. Aku tidak ingin mereka hanya takut, aku ingin mereka belajar menghargai tanggung jawab dan konsekuensi. Dampak dari tindakan ini mulai dirasakan juga dalam hubungan mereka. Ketergantungan yang sebelumnya tak terlihat kini memunculkan konflik internal, rasa frustrasi, dan ketegangan yang nyata. Mereka mulai saling menuntut, mencari-cari kesalahan satu sama lain, dan mencoba mengalihkan perhatian dari kenyataan pahit yang harus mereka terima. Semua ini kulihat sebagai indikator keberhasilan strategiku. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap kota yang berpendar, merasakan satu hal yang jelas. Aku adalah pengendali nasibku sendiri. Dimas dan Rahayu mungkin akan terus berusaha melawan, tapi aku sudah siap menghadapi setiap tantangan yang muncul. Aku telah menemukan versi diriku yang baru, tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, namun untuk pertama kalinya, aku benar-benar memegang kendali penuh atas hidupku. Tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi hinaan yang harus kutelan diam-diam. Aku adalah Alisa yang baru, yang siap menghadapi badai yang lebih besar, dengan strategi matang dan tekad bulat yang tak akan tergoyahkan. Suasana apartemen mulai berubah menjadi medan pertempuran emosional yang penuh ketegangan. Setiap langkahku kini diikuti dengan pandangan waspada Dimas, sementara Rahayu terlihat semakin gelisah, sering mengeluh dalam hati atau menangis diam-diam saat menghadapi tugas-tugas sehari-hari. Strategi yang kubangun perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil nyata. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit tanpa sandaran yang selama ini mereka nikmati. Dimas, yang dulu selalu percaya diri, kini sering terlihat kebingungan,
menatap benda-benda sederhana seperti kompor atau lemari dengan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rahayu, yang selama ini merasa aman karena statusnya, kini harus belajar mengambil keputusan sendiri. Dan setiap kesalahan kecil membuatnya frustasi sekaligus putus asa. Aku menyadari bahwa konflik ini bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang transformasi mereka dari ketergantungan menjadi tanggung jawab. Setiap hari, aku menambahkan lapisan strategi baru, tantangan-tantangan kecil yang memaksa mereka berpikir, belajar, dan bertindak tanpa aku menuntun secara langsung. Dimas mencoba mengendalikan situasi, tapi aku selalu menutup celah yang ia cari. Tidak ada jalan pintas, Dimas. Kau harus menghadapi sendiri semua yang selama ini kau anggap mudah, kataku suatu sore, menatap matanya lurus, memastikan kata-kataku menancap dalam. Ketegangan semakin memuncak ketika Dimas mulai kehilangan kontrol. Ia menuntut, berteriak, bahkan mencoba mendesakku secara fisik. Dorongan-dorongan kecilnya membuatku harus menahan diri agar tidak terjatuh. Namun aku tetap tegak, menatapnya dengan dingin. Dimas, jangan pikir kau bisa mengendalikan aku lagi. Semua yang kau rasakan sekarang adalah akibat dari tindakanmu sendiri, teriakku, suara bergetar karena adrenalin, tapi tetap terkendali. Ia terhuyung, tercengang, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar amarah sesaat, tapi perubahan permanen dalam dinamika kami. Rahayu tidak kalah emosional. Ia mulai menyalahkan aku atas semua kesulitan mereka, mengulang-ulang kata-kata pedih dan penuh frustrasi. Alisa, ini terlalu kejam. Kau tidak tahu apa artinya keluarga. Kau ibu kami, katanya, suaranya meninggi, hampir memecah keheningan yang menegangkan. Aku tetap diam, menahan godaan untuk membalas, membiarkan kata-kata itu memantul tanpa memengaruhi langkahku. Ketenanganku kini adalah senjata terkuatku. Mereka mulai menyadari bahwa emosi mereka tidak akan mengubah keadaan. Konflik fisik dan emosional semakin intens ketika Dimas dan Rahayu mencoba berkoalisi untuk menekan aku. Mereka saling menatap, saling membisikkan rencana, dan mencoba menakut-nakuti. Namun aku sudah siap menghadapi semua itu. Setiap langkah mereka aku antisipasi dengan cermat. Aku menahan dorongan, mengatur jarak, dan menegaskan batas terakhir yang tidak boleh mereka langgar. Ketegangan di ruang tamu mencapai puncaknya ketika Rahayu hampir menyeret Dimas untuk menghadapi aku bersama-sama. Tapi aku tetap berdiri tegak, menatap keduanya seolah memancarkan energi tak tergoyahkan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang meningkat. Setiap kali mereka gagal dalam tugas-tugas sehari-hari, mereka menatapku dengan campuran marah, takut, dan putus asa. Aku mencatat semua reaksi, menyesuaikan langkah berikutnya, memastikan pelajaran yang kuberikan meresap dalam. Dimas, yang semula selalu ingin menjadi dominan, kini mulai mengikuti arahan Rahayu, sementara Rahayu, yang dulunya pasif, mulai menunjukkan kemampuan memimpin. Dinamika baru ini menarik perhatianku. Perubahan perlahan tapi pasti sedang terjadi. Aku juga mulai menambahkan tantangan baru yang lebih kompleks. Aku membiarkan mereka mengatur keuangan sehari-hari tanpa bantuan, menyiapkan makanan, dan menyelesaikan masalah rumah tangga yang biasanya aku tangani. Ketika mereka gagal, frustrasi mereka memuncak, sering memunculkan pertengkaran kecil di antara mereka sendiri. Aku mengamati dari jarak jauh, merasakan kombinasi lega dan puas. Setiap konflik yang muncul adalah indikator bahwa pelajaran mereka mulai diterima, meskipun belum sepenuhnya. Suatu malam, konflik mencapai titik ekstrim. Dimas mencoba melawan fisik lagi, mendorongku dengan kemarahan yang tak terkendali. Aku menahan dorongan itu, menjaga keseimbangan, dan menatapnya dengan mata yang membara. Dimas, ini terakhir kalinya kau mencoba mengendalikan aku. Semua yang terjadi sekarang adalah konsekuensi pilihanmu sendiri. Teriakku, suaraku bergema, menembus seluruh apartemen. Ia mundur, wajahnya pucat, menyadari bahwa segala usaha untuk kembali ke posisi lama kini sia-sia. Rahayu, yang melihat Dimas kehilangan kendali, mulai menangis terseduh-seduh, memohon dan mencoba membujukku. Namun aku tetap teguh, menahan diri dari simpati yang bisa melemahkan posisiku. Aku tahu bahwa untuk mengubah pola pikir mereka, aku harus tetap konsisten dan tidak boleh tergoda untuk menurunkan standar. Setiap kata yang kulontarkan adalah pelajaran,
Setiap gerakan adalah strategi, dan setiap batasan yang aku tetapkan menegaskan siapa yang memegang kendali. Konsekuensi dari semua ini mulai terasa lebih luas. Ketergantungan yang dulu tak terlihat kini muncul ke permukaan, menimbulkan konflik internal dan ketegangan yang nyata di antara mereka. Mereka mulai mencari-cari kesalahan satu sama lain, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa malu dan frustrasi yang mereka alami. Aku memperhatikan dengan seksama, mencatat setiap reaksi, dan merencanakan langkah berikutnya untuk memastikan perubahan ini bertahan lama. Malam itu, setelah semua pertarungan dan konflik emosional, aku duduk sendiri di balkon apartemen. Cahaya lampu kota yang berpendar memantul di wajahku, dan aku merasakan kombinasi lega, tegang, dan kepuasan. Strategi yang aku jalankan mulai menampakkan hasil, konflik yang kubuka menghasilkan dampak nyata, dan aku menyadari bahwa aku telah menjadi versi diriku yang baru, lebih tegas, lebih mandiri, dan tak tergoyahkan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Dimas dan Rahayu mungkin akan terus mencoba melawan, tapi sekarang mereka tahu bahwa aku tidak bisa digoyahkan. Aku telah menemukan kekuatan baru, kemampuan untuk mengendalikan nasibku sendiri, dan tekad untuk tetap berada di posisi puncak kendali. Aku adalah Alisa yang bangkit, yang menuntut keadilan dan kebebasan, dan setiap badai yang datang hanyalah bagian dari ujian untuk membuktikan siapa yang benar-benar mampu bertahan. Hari itu dimulai dengan suasana yang tegang, lebih tegang daripada hari-hari sebelumnya. Udara di apartemen terasa berat, seolah menahan setiap napas dan langkah yang dilakukan oleh Dimas dan Rahayu. Mereka berdua masih berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, namun frustrasi dan ketakutan yang tertahan semakin terlihat. Dimas tampak pucat, wajahnya memerah karena ketegangan dan usaha untuk tetap dominan, sementara Rahayu sering menggigit bibirnya, menahan tangis, dan mencoba menyusun strategi sendiri untuk menghadapi kekosongan kendali yang selama ini dipegang oleh Alisa. Aku mengamati mereka dari kejauhan, duduk di sofa dengan secangkir teh hangat, merasakan denyut adrenalin yang tetap tinggi. Setiap gerakan mereka adalah indikator dari dampak strategi yang kubangun. Aku tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik, momen di mana semua ketegangan yang terpendam bisa meledak, dan setiap rahasia, rasa sakit, serta frustrasi akan muncul ke permukaan. Aku telah menyiapkan diri untuk menghadapi gelombang emosi yang lebih besar daripada sebelumnya. Puncak ketegangan terjadi ketika Dimas, dengan nada yang bergetar karena marah dan takut, mencoba menuntut penjelasan. Alisa, mengapa kau bersikap seperti ini? Kau telah mengubah segalanya. Apa salah kami sampai harus diperlakukan seperti ini? Ia melangkah mendekat, tetapi aku tetap diam, menatap matanya lurus, memastikan bahwa ia merasakan beratnya kesalahannya sendiri. Kata-kataku tetap tenang, tetapi setiap nada yang keluar tegas dan tidak bisa digoyahkan. Dimas, ini bukan tentang salah atau benar. Ini tentang kalian merasakan akibat dari ketergantungan kalian sendiri, tentang belajar menghargai tanggung jawab yang selama ini kalian abaikan, jawabku. Rahayu, yang mendengar itu, mulai menangis terseduh-seduh, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam air matanya kali ini. Ia bukan sekadar memohon belas kasihan. Ada ketakutan, kesadaran, dan rasa malu yang bercampur. Alisa, kami tidak pernah menyadari seberapa besar beban yang kau tanggung selama ini. Suaranya bergetar, hampir pecah di tengah kesunyian apartemen. Aku tetap diam, membiarkan kata-kata itu menembus ruang dan hati mereka sendiri. Inilah saat ketika kesadaran mulai muncul, mereka mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kenyamanan palsu. Ketegangan semakin memuncak ketika Dimas dan Rahayu mulai saling menuduh, mencari kambing hitam di antara mereka. Dimas menuding Rahayu karena tidak pernah benar-benar memahami tekanan yang dihadapi, sementara Rahayu menuduh Dimas terlalu egois dan selalu mengandalkan orang lain. Pertengkaran mereka memuncak, dan aku tetap berdiri, menatap mereka, membiarkan mereka menyalurkan emosi itu sepenuhnya. Setiap benturan kata-kata, setiap adu argumen, adalah bagian dari pelajaran yang harus mereka rasakan sendiri. Aku memutuskan untuk menambahkan lapisan baru dalam strategi. Aku mulai membuka sedikit rahasia lama, hal-hal yang selama ini aku simpan rapat, yang bisa mengubah persepsi mereka tentangku. Tanpa emosi berlebihan, aku berkata, kalian mungkin tidak tahu, tapi selama bertahun-tahun aku menanggung semua ini sendiri. Tidak ada yang melihat,
tidak ada yang peduli, kecuali aku sendiri. Dan sekarang, giliran kalian merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Kata-kataku seperti memukul mereka dari dalam, membuat Dimas dan Rahayu terdiam. Mata mereka melebar karena baru menyadari beban yang selama ini aku pikul sendirian. Konsekuensi dari pengungkapan ini langsung terasa. Dimas menundukkan kepala, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba menahan kata-kata, tetapi matanya memperlihatkan campuran penyesalan dan frustrasi. Rahayu, di sisi lain, menangis lebih keras, menyadari bahwa selama ini ia menilai semua hal dari perspektifnya sendiri tanpa memperhatikan beban orang lain. Kedua orang yang selama ini berusaha menentangku kini berada di titik yang sama. Mereka mulai merasakan kebenaran yang kubawa dalam setiap tindakan dan strategi. Konflik emosional meningkat ketika mereka mulai mengajukan permintaan, berharap belas kasihan atau kompromi. Alisa, tolong, jangan seperti ini. Kami bisa berubah, kami bisa belajar, tapi beri kami waktu, kata Rahayu, suaranya hampir memecah keheningan. Aku menatapnya, menahan rasa simpati yang ingin muncul, dan menjawab dengan tegas, waktu bukanlah segalanya. Kalian harus menghadapi kenyataan sekarang. Tidak ada jalan pintas, tidak ada toleransi lagi. Dimas mencoba mengintervensi, tapi aku menatapnya lurus, dan ia segera menunduk, menyadari bahwa upaya untuk mematahkan posisiku sia-sia. Setiap reaksi mereka, setiap dorongan, dan setiap permintaan hanyalah bagian dari proses yang lebih besar. Aku bukan sekadar menegakkan aturan atau menunjukkan kekuatan, tapi membimbing mereka melalui rasa sakit dan ketidakpastian sehingga mereka belajar menghargai tanggung jawab dan konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Malam itu menjadi titik balik terbesar. Mereka berdua mulai menyadari bahwa hubungan dan kenyamanan lama mereka telah berubah untuk selamanya. Ketergantungan yang selama ini mereka nikmati telah digantikan oleh rasa tanggung jawab yang memunculkan ketakutan sekaligus penghargaan. Dimas, yang dulu selalu dominan, kini belajar untuk mendengarkan dan beradaptasi. Rahayu, yang sebelumnya pasif, mulai menunjukkan kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Semua ini kulihat sebagai kemenangan besar dari strategi yang kubangun sejak awal. Aku menutup hari dengan duduk sendiri di balkon, menatap lampu kota yang berpendar. Hati terasa campur aduk antara lega, puas, dan waspada. Aku menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Konflik emosional yang memuncak hari ini telah membuka mata mereka, mengubah pola pikir, dan menegaskan posisiku. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan. Aku tahu badai yang lebih besar masih menunggu, tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar memegang kendali penuh atas hidupku dan arah hubungan ini. Malam itu apartemen terasa seperti medan perang yang sunyi namun penuh energi tegang. Setiap langkah dan gerakan Dimas maupun Rahayu menimbulkan getaran ketidakpastian. Aku duduk di sofa, menatap mereka dari jarak dekat, merasakan ketegangan yang membara di udara. Strategi yang kubangun sejak awal kini diuji pada level ekstrim. Reaksi mereka semakin liar, emosional, dan tidak terkendali. Dimas, yang biasanya dapat mengendalikan dirinya, kini terlihat gelisah, matanya berkaca-kaca antara marah, frustrasi, dan ketakutan. Rahayu, yang selama ini pasif, kini menjadi lebih agresif secara emosional. Air matanya bercampur dengan teriakan, dan setiap kata yang keluar terasa menusuk. Konflik dimulai saat Dimas mencoba memprotes tugas-tugas baru yang kuberikan. Alisa, kau tidak bisa terus memaksa kami seperti ini. Ini keterlaluan, teriaknya, tubuhnya menegang, dan tangannya hampir menyentuh meja sebagai tanda frustrasi. Aku tetap duduk tenang, menatap matanya lurus, menahan napas sebentar sebelum menjawab dengan suara yang tegas, namun tetap dingin. Ini bukan soal memaksa, Dimas. Ini soal kalian merasakan akibat dari ketergantungan yang selama ini kalian nikmati. Sekarang giliran kalian menghadapi kenyataan. Nada suaraku seperti palu yang menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi atau simpati. Rahayu, yang melihat Dimas mulai kehilangan kesabaran, ikut maju dengan agresi emosional yang tinggi. Alisa, ini kejam. Kau menghancurkan semuanya. Apa yang salah dengan kita sampai harus diperlakukan seperti ini? Tangisnya pecah, suaranya menggema di ruang tamu. Aku tetap berdiri,
menatapnya dengan ketenangan yang kaku, membiarkan emosi mereka terbakar sendiri tanpa mengendurkan posisiku. Setiap teriakan, setiap air mata, adalah bukti nyata bahwa pelajaran mulai menembus lapisan kenyamanan palsu yang selama ini mereka nikmati. Ketegangan semakin meningkat ketika Dimas, dalam ledakan amarah, mencoba mendesakku secara fisik. Dorongan itu membuatku harus menahan diri agar tidak terjatuh, tetapi aku tetap tegak, menatapnya lurus seolah menantang semua upayanya. Dimas, cukup. Ini terakhir kalinya kau mencoba mengendalikan aku. Semua yang kau rasakan sekarang adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Teriakku, suaraku bergema dan menembus seluruh apartemen. Ia terhuyung, menatapku dengan campuran marah dan ketakutan, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar kemarahan sesaat, tapi perubahan permanen dalam dinamika kami. Rahayu yang melihat itu, semakin panik dan menangis terseduh-seduh, mencoba membujukku untuk memberikan kelonggaran. Aku tetap tegas, menahan simpati yang ingin muncul, karena aku tahu bahwa menurunkan standar pada saat ini akan melemahkan strategi yang telah kubangun dengan susah payah. Setiap kata yang kukatakan adalah pelajaran, setiap langkah yang kulangkahkan adalah strategi, dan setiap batasan yang aku tetapkan menegaskan siapa yang memegang kendali. Konflik fisik dan emosional mencapai puncak ketika mereka mulai saling menuduh. Dimas menyalahkan Rahayu karena tidak berkontribusi cukup, sementara Rahayu menuduh Dimas terlalu egois dan tidak memahami beban yang aku pikul. Pertengkaran ini memunculkan ketegangan ekstrim yang terasa di setiap sudut apartemen. Aku menahan diri untuk tidak ikut campur secara langsung, membiarkan mereka menyalurkan amarah dan frustrasi, karena setiap benturan adalah bagian dari pelajaran yang harus mereka alami sendiri. Aku memutuskan untuk menambahkan langkah baru, menguji batas ketahanan mental dan fisik mereka. Aku meminta mereka menyelesaikan pekerjaan rumah yang biasanya aku tangani dengan bantuan minimal. Dimas dan Rahayu saling berebut tugas, membuat kesalahan demi kesalahan, frustrasi, dan akhirnya bentrok satu sama lain. Mereka mulai menjerit, menangis, dan menuduh, sementara aku mengamati dari jarak aman, merasakan campuran lega, puas, dan kewaspadaan. Setiap konflik adalah indikator bahwa perubahan perlahan tapi pasti sedang terjadi, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami pelajaran yang kuajarkan. Konsekuensi lain dari malam itu adalah pengungkapan rahasia yang selama ini tertahan. Aku mulai membuka beberapa hal yang selama ini mereka tidak tahu tentang kesulitan dan perjuanganku sendiri. Tanpa emosi berlebihan, aku berkata, kalian mungkin tidak menyadari, tapi selama bertahun-tahun aku menanggung semuanya sendiri. Tidak ada yang peduli, kecuali aku. Sekarang, kalian merasakan apa yang aku rasakan. Kata-kataku menimbulkan keheningan mendalam, matanya melebar, dan wajah mereka memucat. Baru sekarang mereka memahami betapa beratnya beban yang selama ini aku pikul, dan bagaimana ketergantungan mereka selama ini membebani hidupku. Malam itu menjadi titik balik terbesar. Dimas dan Rahayu mulai menyadari kenyataan yang sebelumnya mereka abaikan, bahwa hubungan kami, kenyamanan mereka, dan keseharian yang selama ini mereka anggap remeh telah berubah untuk selamanya. Ketergantungan yang mereka nikmati kini digantikan oleh rasa tanggung jawab yang menimbulkan ketakutan sekaligus penghargaan. Dimas, yang dulu dominan, mulai belajar untuk mendengarkan dan beradaptasi, sementara Rahayu, yang biasanya pasif, kini menunjukkan kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Setelah semua pertarungan dan konflik emosional itu, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berpendar, merasakan campuran lega, puas, dan kewaspadaan. Strategi yang kubangun sejak awal kini diuji hingga batasnya, dan hasilnya mulai terlihat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, dan badai yang lebih besar masih menunggu, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa memegang kendali penuh atas hidupku dan arah hubungan ini. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan, siap menghadapi setiap ujian yang akan datang, dengan tekad dan strategi yang lebih matang dari sebelumnya. Hari-hari setelah malam penuh konflik itu terasa berbeda. Udara di apartemen masih syarat ketegangan, tapi kini ada ruang untuk napas lega yang sebelumnya tak pernah ada. Dimas dan Rahayu berjalan lebih hati-hati, menatap sekeliling dengan campuran waspada dan kesadaran, seolah mereka mulai memahami bahwa dinamika lama telah berubah secara permanen.
Aku mengamati setiap gerakan mereka dari kejauhan, secangkir teh hangat di tangan, merasakan kepuasan yang halus, bukannya kepuasan atas penderitaan mereka, tapi atas keberhasilan pelajaran yang mulai meresap. Dimas, yang semula selalu ingin dominan, kini tampak lebih sabar dan menahan diri. Ia mulai melakukan tugas rumah dengan lebih tertata, meskipun terkadang masih terselip kekakuan atau keraguan. Aku mengamati caranya mencuci piring, menyiapkan makanan, atau menata barang-barang yang semula dianggap sepele, dan setiap kali ia berhasil tanpa arahan, ada percikan rasa lega yang muncul di matanya sendiri, rasa bangga karena berhasil menghadapi tantangan tanpa bergantung padaku. Reaksi ini membuatku tersenyum tipis. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, tanda-tanda perubahan mulai terlihat jelas. Rahayu juga menunjukkan kemajuan. Air matanya masih muncul, tapi kini lebih sering bercampur dengan rasa tanggung jawab yang baru ia sadari. Ia mulai mengatur jadwal, mencoba menyelesaikan tugas tanpa mengeluh, dan berani mengambil keputusan kecil. Ada momen-momen canggung, ketika ia menatapku mencari pengakuan atau kepastian, dan aku menanggapinya dengan anggukan lembut atau senyum tipis, cukup untuk memberinya kepercayaan diri tanpa mengendurkan ketegasan. Pola baru ini menandai transformasi awal yang kuinginkan. Mereka mulai belajar menanggung akibat dari tindakan sendiri dan menghargai proses pembelajaran. Aku menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang diriku sendiri. Strategi ekstrim yang kubangun sejak awal, yang memuncak pada konflik fisik dan emosional malam itu, telah menguji batas kesabaran, ketegasan, dan ketahanan mentalku. Aku mulai memahami bahwa menjadi pengendali bukan sekadar menegakkan aturan, tapi juga memimpin dengan konsistensi, empati terkontrol, dan pengamatan yang tajam. Setiap respons mereka adalah refleksi dari kesuksesan strategi, dan setiap kesalahan mereka adalah peluang untuk belajar, baik bagi mereka maupun bagi diriku sendiri. Seiring hari-hari berlalu, aku mulai menilai dampak nyata dari langkah-langkah yang kubuat. Dimas dan Rahayu tampak lebih mandiri, meski masih terguncang. Mereka mulai saling melengkapi dalam mengatur rumah, menyelesaikan urusan sehari-hari, dan menanggapi situasi tak terduga. Terkadang, mereka beradu pendapat atau frustrasi, tapi kini pertengkaran itu lebih terkontrol, lebih produktif, dan tidak lagi menimbulkan ketegangan ekstrim seperti sebelumnya. Aku merasa bangga melihat kemampuan mereka mulai muncul, meskipun perlahan. Momen refleksi juga datang saat aku duduk di balkon, menatap cahaya lampu kota yang berpendar. Aku menimbang semua konsekuensi dari strategi ekstremku, penderitaan sementara yang mereka rasakan, kemarahan dan frustrasi yang meledak, serta ketegangan fisik dan emosional yang terjadi. Semua itu menimbulkan perasaan bersalah sesekali, tapi aku menyadari bahwa tanpa ujian itu, mereka tidak akan pernah belajar. Pelajaran ini harus dibayar dengan pengalaman nyata, bukan sekadar teori atau arahan. Aku merasakan kekuatan baru dalam diriku, kemampuan untuk memimpin tanpa kehilangan kendali, memantau reaksi orang lain, dan tetap konsisten meski diuji oleh tekanan ekstrim. Aku juga mulai menata rencana untuk menjaga perubahan ini berkelanjutan. Aku menyiapkan jadwal dan tugas harian yang lebih seimbang, tetap menuntut tanggung jawab, namun memberikan ruang untuk mereka mengembangkan kemampuan sendiri. Aku menambahkan tantangan baru secara bertahap, memastikan bahwa mereka terus belajar tanpa merasa dipaksa secara berlebihan. Strategi ini bukan sekadar soal pengendalian, tapi tentang menciptakan pola hidup baru yang sehat dan mandiri bagi mereka. Dimas mulai mengungkapkan perubahan emosionalnya secara pelan. Ia mengakui rasa frustrasi, rasa takut, dan juga penyesalannya atas ketergantungan yang selama ini ia miliki. "Alisa, aku baru menyadari betapa mudahnya aku mengandalkanmu. Aku merasa bersalah," katanya, suaranya serak namun tulus. Aku menatapnya dengan tenang, tidak tergesa memberikan pengampunan atau pujian, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku melihat kesungguhan di matanya. Rahayu, yang mendengar itu, menangis lebih lembut, dan kali ini bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan penyesalan yang nyata. Aku ingin bisa mandiri, tapi aku takut gagal, ucapnya, menundukkan kepala. Aku merasakan bahwa ini adalah awal dari pemahaman mereka terhadap nilai tanggung jawab. Konflik yang mereda tidak berarti semuanya mudah. Masih ada ketegangan, kekecewaan, dan kesalahan yang muncul,
Tapi kini mereka mulai belajar menanggung akibatnya tanpa menimpakan kesalahan pada orang lain. Aku mengamati pola baru ini dengan seksama, mencatat setiap perubahan, dan menyesuaikan strategi untuk memastikan pembelajaran ini tidak hilang begitu saja. Ada rasa bangga terselubung di hatiku, bukan atas penderitaan mereka, tapi atas kesadaran dan pertumbuhan yang perlahan muncul. Malam itu, aku duduk kembali di balkon setelah mereka tidur. Suasana sunyi, hanya ada suara kendaraan dari jalan raya di bawah. Aku merenungkan perbedaan antara aku yang dulu, yang diam menahan, dan Alisa yang sekarang, tegas, mandiri, dan mampu menghadapi ketegangan ekstrim tanpa kehilangan kendali. Strategi yang awalnya tampak kejam kini menunjukkan dampak yang jelas. Mereka mulai menghargai setiap tindakan, belajar dari konsekuensi, dan mulai beradaptasi dengan pola hidup baru. Aku menyadari bahwa ini baru awal, dan ujian yang lebih besar masih menunggu di hari-hari berikutnya. Tapi untuk pertama kalinya aku merasakan kontrol penuh atas hidupku dan arah hubungan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran lega, kewaspadaan, dan kepuasan. Refleksi ini memberiku energi untuk terus melangkah, memperbaiki strategi, dan memastikan bahwa perubahan yang kuberikan tidak hanya sementara. Aku adalah Alisa yang baru. Tegas, mandiri, dan tak tergoyahkan, siap menghadapi setiap ujian yang akan datang, dengan tekad dan strategi yang lebih matang dari sebelumnya. Hari-hari setelah malam penuh konflik itu terasa berbeda. Udara di apartemen masih syarat ketegangan, tapi kini ada ruang untuk napas lega yang sebelumnya tak pernah ada. Dimas dan Rahayu berjalan lebih hati-hati, menatap sekeliling dengan campuran waspada dan kesadaran, seolah mereka mulai memahami bahwa dinamika lama telah berubah secara permanen. Aku mengamati setiap gerakan mereka dari kejauhan, secangkir teh hangat di tangan, merasakan kepuasan yang halus, bukannya kepuasan atas penderitaan mereka, tapi atas keberhasilan pelajaran yang mulai meresap. Dimas, yang semula selalu ingin dominan, kini tampak lebih sabar dan menahan diri. Ia mulai melakukan tugas rumah dengan lebih tertata, meskipun terkadang masih terselip kekakuan atau keraguan. Aku mengamati caranya mencuci piring, menyiapkan makanan, atau menata barang-barang yang semula dianggap sepele, dan setiap kali ia berhasil tanpa arahan, ada percikan rasa lega yang muncul di matanya sendiri, rasa bangga karena berhasil menghadapi tantangan tanpa bergantung padaku. Reaksi ini membuatku tersenyum tipis. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, tanda-tanda perubahan mulai terlihat jelas. Rahayu juga menunjukkan kemajuan. Air matanya masih muncul, tapi kini lebih sering bercampur dengan rasa tanggung jawab yang baru ia sadari. Ia mulai mengatur jadwal, mencoba menyelesaikan tugas tanpa mengeluh, dan berani mengambil keputusan kecil. Ada momen-momen canggung, ketika ia menatapku mencari pengakuan atau kepastian, dan aku menanggapinya dengan anggukan lembut atau senyum tipis, cukup untuk memberinya kepercayaan diri tanpa mengendurkan ketegasan. Pola baru ini menandai transformasi awal yang kuinginkan. Mereka mulai belajar menanggung akibat dari tindakan sendiri dan menghargai proses pembelajaran. Aku menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang diriku sendiri. Strategi ekstrim yang kubangun sejak awal, yang memuncak pada konflik fisik dan emosional malam itu, telah menguji batas kesabaran, ketegasan, dan ketahanan mentalku. Aku mulai memahami bahwa menjadi pengendali bukan sekadar menegakkan aturan, tapi juga memimpin dengan konsistensi, empati terkontrol, dan pengamatan yang tajam. Setiap respons mereka adalah refleksi dari kesuksesan strategi, dan setiap kesalahan mereka adalah peluang untuk belajar, baik bagi mereka maupun bagi diriku sendiri. Seiring hari-hari berlalu, aku mulai menilai dampak nyata dari langkah-langkah yang kubuat. Dimas dan Rahayu tampak lebih mandiri, meski masih terguncang. Mereka mulai saling melengkapi dalam mengatur rumah, menyelesaikan urusan sehari-hari, dan menanggapi situasi tak terduga. Terkadang, mereka beradu pendapat atau frustrasi, tapi kini pertengkaran itu lebih terkontrol, lebih produktif, dan tidak lagi menimbulkan ketegangan ekstrim seperti sebelumnya. Aku merasa bangga melihat kemampuan mereka mulai muncul, meskipun perlahan. Momen refleksi juga datang saat aku duduk di balkon, menatap cahaya lampu kota yang berpendar. Aku menimbang semua konsekuensi dari strategi ekstremku, penderitaan sementara yang mereka rasakan, kemarahan dan frustrasi yang meledak, serta ketegangan fisik dan emosional yang terjadi.
Semua itu menimbulkan perasaan bersalah sesekali. Tapi aku menyadari bahwa tanpa ujian itu, mereka tidak akan pernah belajar. Pelajaran ini harus dibayar dengan pengalaman nyata, bukan sekadar teori atau arahan. Aku merasakan kekuatan baru dalam diriku, kemampuan untuk memimpin tanpa kehilangan kendali, memantau reaksi orang lain, dan tetap konsisten meski diuji oleh tekanan ekstrim. Aku juga mulai menata rencana untuk menjaga perubahan ini berkelanjutan. Aku menyiapkan jadwal dan tugas harian yang lebih seimbang, tetap menuntut tanggung jawab, namun memberikan ruang untuk mereka mengembangkan kemampuan sendiri. Aku menambahkan tantangan baru secara bertahap, memastikan bahwa mereka terus belajar tanpa merasa dipaksa secara berlebihan. Strategi ini bukan sekadar soal pengendalian, tapi tentang menciptakan pola hidup baru yang sehat dan mandiri bagi mereka. Dimas mulai mengungkapkan perubahan emosionalnya secara pelan. Ia mengakui rasa frustrasi, rasa takut, dan juga penyesalannya atas ketergantungan yang selama ini ia miliki. Alisa, aku baru menyadari betapa mudahnya aku mengandalkanmu. Aku merasa bersalah, katanya, suaranya serak namun tulus. Aku menatapnya dengan tenang, tidak tergesa memberikan pengampunan atau pujian, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku melihat kesungguhan di matanya. Rahayu, yang mendengar itu, menangis lebih lembut, dan kali ini bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan penyesalan yang nyata. Aku ingin bisa mandiri, tapi aku takut gagal, ucapnya, menundukkan kepala. Aku merasakan bahwa ini adalah awal dari pemahaman mereka terhadap nilai tanggung jawab. Konflik yang mereda tidak berarti semuanya mudah. Masih ada ketegangan, kekecewaan, dan kesalahan yang muncul, tapi kini mereka mulai belajar menanggung akibatnya tanpa menimpakan kesalahan pada orang lain. Aku mengamati pola baru ini dengan seksama, mencatat setiap perubahan, dan menyesuaikan strategi untuk memastikan pembelajaran ini tidak hilang begitu saja. Ada rasa bangga terselubung di hatiku, bukan atas penderitaan mereka, tapi atas kesadaran dan pertumbuhan yang perlahan muncul. Malam itu, aku duduk kembali di balkon setelah mereka tidur. Suasana sunyi, hanya ada suara kendaraan dari jalan raya di bawah. Aku merenungkan perbedaan antara aku yang dulu, yang diam menahan, dan Alisa yang sekarang, tegas, mandiri, dan mampu menghadapi ketegangan ekstrim tanpa kehilangan kendali. Strategi yang awalnya tampak kejam kini menunjukkan dampak yang jelas. Mereka mulai menghargai setiap tindakan, belajar dari konsekuensi, dan mulai beradaptasi dengan pola hidup baru. Aku menyadari bahwa ini baru awal, dan ujian yang lebih besar masih menunggu di hari-hari berikutnya. Tapi untuk pertama kalinya aku merasakan kontrol penuh atas hidupku dan arah hubungan ini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran lega, kewaspadaan, dan kepuasan. Refleksi ini memberiku energi untuk terus melangkah, memperbaiki strategi, dan memastikan bahwa perubahan yang kuberikan tidak hanya sementara. Aku adalah Alisa yang baru, yang mampu memimpin, menegakkan batas, dan membimbing tanpa kehilangan kendali emosional. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi untuk pertama kalinya aku benar-benar yakin bahwa Dimas dan Rahayu akan belajar menghargai tanggung jawab, dan aku siap menghadapi setiap ujian yang masih menanti. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela apartemen dengan lembut, membawa udara segar yang seolah memberi tanda baru bagi hari-hari yang akan datang. Udara masih dipenuhi ketegangan tipis, tapi berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Kini ada rasa hormat, kehati-hatian, dan sedikit antisipasi di setiap gerakan Dimas dan Rahayu. Mereka tidak lagi menatapku dengan campuran frustrasi dan takut, tapi dengan kesadaran yang baru muncul. Mereka mulai memahami bahwa dinamika lama telah bergeser secara permanen, dan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari harus berubah. Dimas, yang dulunya selalu ingin dominan dan mengambil alih segalanya, kini terlihat lebih tenang dalam menghadapi tugas-tugas harian. Ia menyadari pentingnya koordinasi, menghargai pendapat Rahayu, dan mulai belajar menyeimbangkan ego dengan tanggung jawab. Ada momen-momen canggung, ketika ia tersadar melakukan kesalahan kecil atau kehilangan arah, tapi kini, ia berhenti sejenak, menarik napas, dan mencoba memperbaiki sendiri tanpa mengandalkan arahan langsung dariku. Perubahan ini tidak instan, namun setiap langkahnya menandai kemajuan nyata dalam proses transformasinya. Rahayu pun mulai menunjukkan kematangan yang mengejutkan. Tangisan yang sebelumnya muncul sebagai respons emosional kini lebih jarang,
digantikan dengan keputusan yang lebih bijaksana dan tindakan yang terukur. Ia belajar untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa menyerang atau menuduh, dan mulai mengambil inisiatif dalam menyelesaikan urusan rumah yang sebelumnya dianggap terlalu rumit atau menakutkan. Ketika Dimas dan Rahayu bekerja sama, ada energi baru yang muncul. Mereka mulai saling melengkapi, belajar membaca ekspresi dan kebutuhan masing-masing, serta menghargai batasan yang aku tetapkan sejak awal. Aku mengamati dinamika ini dengan seksama, mencatat setiap perubahan, dan menyesuaikan strategi untuk memastikan kestabilan perkembangan mereka. Kini peranku tidak lagi hanya menegakkan aturan, tapi lebih kepada menjadi pengamat strategis, seorang fasilitator yang siap memberi arahan halus jika diperlukan, namun membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dan belajar dari pengalaman sendiri. Ada kepuasan terselubung melihat mereka menemukan ritme baru, belajar menyeimbangkan emosi dan tanggung jawab, dan mulai menumbuhkan rasa hormat yang tulus terhadap usaha dan ketegasan yang kuberikan. Salah satu tanda perubahan terbesar terlihat ketika mereka menghadapi masalah tak terduga di apartemen. Mesin cuci rusak, dan alih-alih panik atau saling menyalahkan, Dimas dan Rahayu berdiskusi dengan tenang, mencoba mencari solusi bersama. Mereka menelusuri manual, mengatur jadwal untuk memanggil teknisi, dan membagi tugas agar semua berjalan efisien. Aku berdiri di pintu, mengamati dengan senyum tipis. Ini adalah bukti nyata bahwa pola tanggung jawab yang kuberikan telah tertanam, dan mereka mulai meresapi nilai kerjasama dan adaptasi. Transformasi ini juga tercermin dalam komunikasi mereka denganku. Dulu, setiap interaksi dipenuhi ketegangan, frustrasi, atau permohonan belas kasihan. Kini, kata-kata mereka lebih tenang, lebih jelas, dan lebih penuh kesadaran. Alisa, kami sudah mencoba menyelesaikan semuanya sesuai arahanmu. Tolong beri kami masukan jika masih kurang, ucap Rahayu dengan nada sopan, meski tetap mengekspresikan kekhawatiran yang wajar. Dimas menambahkan, kami berusaha memahami semua yang kau minta. Ini sulit, tapi kami ingin belajar. Kalimat-kalimat sederhana itu membuatku merasakan kepuasan yang dalam. Mereka belajar tidak hanya menerima tanggung jawab, tapi juga menghargai proses pembelajaran. Aku pun merenungkan perubahan ini dalam diriku sendiri. Transformasi mereka memaksa aku untuk mengevaluasi kepemimpinan dan kontrolku. Aku belajar untuk menahan emosi, memanfaatkan pengamatan yang cermat, dan memberi kesempatan bagi mereka untuk membuat keputusan sendiri. Strategi ekstrim yang kujalankan sebelumnya kini terbukti efektif, tapi aku juga menyadari pentingnya keseimbangan. Terlalu keras bisa memicu resistensi, terlalu lembut bisa melemahkan pelajaran. Refleksi ini membentuk versiku yang lebih matang, yang mampu memimpin dengan ketegasan sekaligus fleksibilitas. Seiring waktu, dinamika baru ini menjadi lebih stabil. Dimas dan Rahayu mulai membentuk pola keseharian yang produktif. Mereka mengatur waktu, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, dan saling mendukung dalam menghadapi kesalahan atau masalah. Ketegangan di antara mereka tidak sepenuhnya hilang, tapi kini lebih konstruktif. Mereka belajar menyelesaikan konflik internal, menemukan kompromi, dan menghargai kontribusi masing-masing. Aku merasakan rasa lega yang tidak bisa diungkapkan kata-kata, karena ini adalah bukti bahwa strategi yang kulakukan bukan sekadar pengendalian, tapi penciptaan pola hidup baru yang berkelanjutan. Pada satu malam, setelah mereka tidur, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berpendar. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari ketegangan ekstrim, ledakan emosional, hingga meredanya konflik dan munculnya kesadaran. Aku menyadari bahwa transformasi ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang membimbing mereka untuk memahami nilai tanggung jawab, kerjasama, dan kesadaran diri. Aku juga memahami bahwa perubahan mereka yang nyata adalah hasil konsistensi, ketegasan, dan ketahanan mental yang kubangun selama ini. Malam itu, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran lega, puas, dan kewaspadaan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, ujian baru akan muncul, tantangan yang lebih kompleks menanti, dan kadang mereka mungkin kembali tergoda untuk kembali ke pola lama. Namun, untuk pertama kalinya, aku merasakan kendali penuh atas hidupku dan arah hubungan ini. Aku adalah Alisa yang baru, tegas, mandiri, dan mampu menghadapi dinamika kompleks tanpa kehilangan keseimbangan emosional. Dinamika baru ini juga memberiku perspektif berbeda tentang kepemimpinan.
Aku menyadari bahwa menjadi pengendali bukan sekadar menegakkan aturan, tapi tentang menciptakan ruang bagi orang lain untuk belajar, mengalami, dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Setiap konflik yang terjadi sebelumnya kini menjadi pelajaran berharga bagi mereka, dan setiap kemajuan kecil adalah bukti nyata bahwa perubahan bisa dicapai dengan konsistensi, kesabaran, dan strategi yang matang. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa transformasi ini bukan sekadar kemenangan bagi diriku, tapi juga bagi mereka. Dimas dan Rahayu mulai menyadari tanggung jawab mereka, menghargai usaha orang lain, dan menumbuhkan kemampuan untuk menghadapi konsekuensi. Dinamika hubungan kami telah memasuki fase baru, lebih stabil, lebih matang, dan lebih sadar akan peran masing-masing. Aku menarik napas lagi, menatap bintang-bintang samar di langit malam, dan merasakan kekuatan baru yang tenang tapi pasti. Ini adalah awal dari babak baru, sebuah fase di mana kesadaran, tanggung jawab, dan dinamika yang sehat mulai muncul, membentuk pondasi untuk hubungan yang lebih seimbang dan dewasa. Aku tahu badai masih akan datang, tetapi kini kami memiliki alat, kesadaran, dan pola yang membuat kami mampu menghadapinya bersama, dengan kekuatan baru, ketegasan yang mantap, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan satu sama lain. Pagi itu terasa lebih ringan dari biasanya. Matahari menembus jendela apartemen dengan sinarnya yang hangat, membawa suasana baru yang seolah menandai babak kehidupan yang berbeda. Udara masih mengandung sisa ketegangan, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi berupa ketakutan atau frustrasi, melainkan kewaspadaan yang disertai kesadaran dan rasa tanggung jawab. Dimas dan Rahayu sudah mulai beradaptasi dengan pola baru yang kuterapkan, dan hari itu menjadi bukti nyata bahwa pelajaran yang mereka terima mulai diterapkan dengan konsistensi. Dimas terlihat lebih tenang saat menghadapi urusan rumah tangga. Tangannya yang dulu terburu-buru atau asal-asalan kini bekerja lebih rapi. Setiap gerakan diperhatikan dengan seksama. Aku memperhatikan bagaimana ia menyiapkan sarapan, mencuci piring, dan mengatur peralatan dapur dengan kesadaran bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi nyata. Ada momen-momen canggung, ketika ia melakukan kesalahan, tapi kini ia berhenti, menarik napas, dan memperbaikinya sendiri tanpa menunggu arahan. Hal ini membuat hatiku sedikit lega, melihat bahwa kemampuan mandiri yang dulu tertidur mulai bangkit. Rahayu juga menunjukkan perubahan signifikan. Air matanya yang sebelumnya sering muncul sebagai respons emosional kini jauh lebih jarang, digantikan dengan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Ia mulai mengambil inisiatif, menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa menunggu instruksi, dan bahkan menawarkan bantuannya kepada Dimas ketika ia melihat kesulitan. Aku memperhatikan cara ia berkomunikasi, yang kini lebih jelas dan tegas, namun tetap sopan. Ada rasa percaya diri yang perlahan muncul, sebuah tanda bahwa ia mulai memahami nilai tanggung jawab dan kemandirian. Hari itu, sebuah ujian kecil terjadi ketika pasokan air di apartemen tiba-tiba terganggu. Alih-alih panik atau saling menyalahkan, Dimas dan Rahayu bekerja sama dengan koordinasi yang mengesankan. Mereka menelusuri jalur pipa, menghubungi petugas pemeliharaan, dan membagi tugas agar masalah terselesaikan secepat mungkin. Aku berdiri di sudut ruang, menatap mereka dengan rasa puas. Ini adalah bukti nyata bahwa perubahan mereka bukan sekadar formalitas, tetapi sudah tertanam dalam pola pikir dan perilaku sehari-hari. Kemandirian mereka juga tercermin dalam komunikasi denganku. Dulu setiap pertanyaan atau permintaan selalu diikuti dengan nada panik atau mencari belas kasihan. Kini, mereka menyampaikan masalah dengan tenang dan jelas, memberikan opsi, dan menunggu masukan bila diperlukan. Alisa, kami sudah mencoba menyelesaikan ini, tapi ada beberapa hal yang kami butuhkan masukan darimu, ujar Rahayu dengan nada sopan, tidak memohon tapi tetap menghargai otoritasku. Dimas menambahkan, kami belajar dari pengalaman, tapi ingin memastikan langkah kami tepat. Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum, karena menandakan kesadaran mereka sudah mengakar. Aku duduk sejenak di balkon, menatap lampu kota yang berpendar, dan merenungkan perjalanan panjang ini. Transformasi mereka bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi menerima tanggung jawab, menghargai proses, dan belajar menghadapi konsekuensi. Dimas dan Rahayu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan itu sendiri. Ini adalah kemandirian sejati, bukan sekadar melakukan tugas,
tetapi memahami nilai di balik setiap tindakan. Hari demi hari, dinamika mereka semakin stabil. Dimas dan Rahayu tidak hanya bekerja sama dalam urusan rumah tangga, tetapi juga mulai mengatur jadwal, mengelola waktu, dan menyelesaikan masalah tanpa intervensi langsung dariku. Ada pertengkaran sesekali, tapi kini lebih konstruktif. Mereka saling mendengarkan, menemukan kompromi, dan belajar menghargai kontribusi masing-masing. Setiap konflik kecil menjadi pelajaran berharga, bukan sumber ketegangan yang memuncak seperti sebelumnya. Aku merasa bangga, bukan atas penderitaan mereka, tetapi atas kesadaran dan kemampuan baru yang muncul perlahan. Pada suatu sore, Rahayu mendekatiku dengan langkah mantap, matanya menatap lurus ke arahku. "Alisa, aku ingin belajar lebih banyak lagi agar bisa benar-benar mandiri. Aku tidak ingin kembali ke kebiasaan lama," ucapnya dengan suara tenang, namun penuh keyakinan. Aku menatapnya sejenak, tersenyum tipis, dan mengangguk. Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi cerminan perubahan internal yang nyata. Dimas, yang mendengar itu, menepuk pundaknya sendiri sebagai tanda bahwa ia juga merasakan dorongan yang sama untuk bertanggung jawab dan mandiri. Aku mulai menyusun langkah-langkah untuk memastikan kemandirian mereka tetap berlanjut. Aku memberikan tantangan baru secara bertahap, menambahkan tugas yang lebih kompleks, dan mengamati bagaimana mereka menyelesaikannya. Setiap kesalahan tidak lagi dihukum secara emosional, tetapi dijadikan momen pembelajaran. Aku membiarkan mereka merasakan konsekuensi nyata dari tindakan sendiri, sementara aku tetap menjadi pengamat yang siap memberi arahan halus bila diperlukan. Strategi ini memastikan bahwa kemandirian mereka berakar, bukan sekadar formalitas yang mudah goyah. Di malam hari, setelah mereka tidur, aku duduk di balkon dan merenungkan perjalanan panjang ini. Dari konflik ekstrim hingga meredanya ketegangan, dari ledakan emosi hingga penerimaan, semua telah membentuk fondasi baru bagi hubungan kami. Dimas dan Rahayu kini memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan sehari-hari dengan kesadaran penuh, tanpa tergantung pada arahanku secara berlebihan. Ini adalah tahap stabil, di mana mereka mulai memahami nilai kerjasama, kesadaran diri, dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Aku menarik napas panjang, merasakan campuran lega, bangga, dan kewaspadaan. Kemandirian mereka adalah bukti keberhasilan strategi yang kujalankan, namun aku tetap sadar bahwa perjalanan belum selesai. Masih ada ujian dan tantangan yang lebih besar menanti. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa yakin bahwa Dimas dan Rahayu mampu menghadapi konsekuensi sendiri, menghargai tanggung jawab, dan beradaptasi dengan pola hidup baru yang lebih dewasa. Ini adalah awal dari fase baru, di mana kesadaran, kemandirian, dan penerimaan mereka membentuk dasar hubungan yang lebih seimbang dan harmonis. Dinamika lama yang penuh ketergantungan telah digantikan oleh kemampuan untuk mandiri, belajar dari pengalaman, dan menghargai kontribusi orang lain. Aku tersenyum tipis, menatap bintang-bintang samar di langit malam, dan merasakan kekuatan baru yang tenang tapi mantap. Perjalanan panjang ini belum berakhir, tetapi kini kami memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi setiap badai berikutnya dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kemandirian yang nyata. Pagi itu terasa berbeda. Udara apartemen hangat dan tenang, meskipun ada nuansa kewaspadaan yang halus, tanda bahwa perubahan yang kuberikan kini mulai melekat lebih dalam. Dimas dan Rahayu bergerak dengan kesadaran, melakukan rutinitas harian mereka tanpa tergesa-gesa, tetapi dengan ketelitian yang sebelumnya tak pernah kulihat. Ada keseimbangan baru di antara mereka, kombinasi antara kemandirian dan penghargaan terhadap struktur yang kubangun. Mereka tampak lebih matang, tidak lagi bergantung pada arahan terus-menerus, dan mulai memahami nilai dari tanggung jawab pribadi. Hari itu aku memperkenalkan tantangan baru, sebuah proyek rumah kecil namun kompleks yang menuntut koordinasi, ketelitian, dan kesabaran. Mereka harus membersihkan, menata, dan memperbaiki beberapa bagian apartemen yang sudah lama terabaikan, termasuk menata kembali lemari, mengecat dinding yang mulai pudar, dan menyusun ulang dapur agar lebih efisien. Aku berdiri dari jauh, mengamati bagaimana mereka mulai membagi tugas, merencanakan langkah demi langkah, dan menyesuaikan ritme satu sama lain. Ini bukan sekadar pekerjaan fisik, tapi ujian nyata terhadap kemampuan mereka untuk merencanakan, berkomunikasi, dan mengeksekusi bersama-sama. Dimas memimpin sebagian besar pekerjaan, tetapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya.
Ia tidak lagi memaksakan kehendak atau dominasi, melainkan membimbing dengan sabar, mendengarkan pendapat Rahayu, dan menyesuaikan rencana sesuai masukan dari rekan sejawatnya. Ada beberapa kesalahan kecil yang terjadi, tapi alih-alih frustrasi atau menyerah, ia berhenti sejenak, menilai situasi, dan mencoba solusi lain. Cara ini menunjukkan kematangan emosionalnya. Ia belajar bahwa tanggung jawab bukan soal kontrol, tapi tentang kolaborasi, pengambilan keputusan bijak, dan belajar dari kesalahan. Rahayu pun menunjukkan perubahan signifikan. Ia tidak lagi ragu untuk mengekspresikan ide, menyampaikan saran, atau mengambil inisiatif ketika menemukan kendala. Tangis atau kekhawatiran yang dulu sering muncul kini hampir tidak terdengar, digantikan dengan ketenangan, fokus, dan tekad. Ketika mereka menghadapi tantangan seperti cat yang tumpah atau rak yang sulit dirakit, Rahayu langsung berpikir solutif, mencari cara untuk mengatasi masalah tanpa menunggu perintah. Aku melihat dengan bangga, ini bukan sekadar kemandirian, tetapi bentuk penerimaan nyata terhadap pelajaran yang kutanamkan selama ini. Seiring proyek berjalan, mereka mulai berkomunikasi lebih efektif. Dulu setiap interaksi sering diwarnai pertengkaran atau kebingungan, kini mereka menggunakan bahasa yang jelas, memberi instruksi satu sama lain dengan sopan, dan menanggapi masukan tanpa defensif. Dimas, kalau rak ini kita geser sedikit ke kiri, akan lebih rapi dan efisien, kata Rahayu, suaranya penuh keyakinan. Dimas mengangguk dan menyesuaikan, lalu menambahkan, bagus, Rahayu. Aku juga pikir kita bisa menata peralatan di sini agar lebih mudah diambil. Pola komunikasi ini menunjukkan pemahaman yang matang tentang kolaborasi, kesabaran, dan saling menghargai. Aku berdiri di sudut ruangan, mengamati dan sesekali memberikan arahan tipis, hanya bila diperlukan. Strategi ini memastikan bahwa mereka tetap belajar mengambil keputusan sendiri, merencanakan, dan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan. Tidak ada lagi ketergantungan berlebihan atau sikap menunggu perintah, melainkan pola pikir yang mandiri, adaptif, dan bertanggung jawab. Setiap kesalahan mereka menjadi momen pembelajaran, bukan sumber frustrasi atau konflik. Aku merasakan kepuasan yang dalam, bukan atas penderitaan mereka, tapi atas pertumbuhan dan pemahaman baru yang muncul. Saat proyek selesai, apartemen terlihat lebih rapi, nyaman, dan teratur. Mereka berdiri berdampingan, menatap hasil kerja mereka, dan untuk pertama kalinya, ada senyum puas yang tulus di wajah keduanya. Dimas menghela napas panjang, matanya menyeratkan kebanggaan dan lega, sementara Rahayu tersenyum lebar, menunjukkan kepuasan dan rasa percaya diri yang baru. Aku menatap mereka dari jauh, tersenyum tipis, merasakan bahwa fondasi kemandirian dan tanggung jawab yang kuberikan kini semakin kokoh. Momen itu juga memberi kesempatan bagi refleksi internal mereka. Mereka mulai menyadari bahwa tanggung jawab bukan beban, tetapi sarana untuk berkembang. Mereka mulai menghargai usaha satu sama lain, menghormati proses, dan merasakan kepuasan dari pencapaian nyata, bukan sekadar kenyamanan yang instan. Dinamika ini memperkuat hubungan mereka, tidak hanya dengan satu sama lain, tetapi juga dengan diriku, karena kini interaksi kami didasarkan pada kesadaran, rasa hormat, dan tanggung jawab yang sejati. Di malam hari, setelah mereka beristirahat, aku duduk di balkon, menatap lampu kota yang berpendar. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari ketegangan ekstrim, konflik fisik dan emosional, penerimaan, hingga kemandirian dan tanggung jawab yang kini mulai stabil. Transformasi mereka bukan sekadar perubahan perilaku, tapi perubahan pola pikir dan kesadaran. Mereka belajar menghadapi tantangan, menanggung akibat dari tindakan sendiri, dan beradaptasi dengan situasi baru tanpa kehilangan kontrol atau integritas diri. Aku menarik napas panjang, merasakan campuran lega, kepuasan, dan kewaspadaan. Transformasi ini menegaskan bahwa strategi yang kubangun sejak awal berhasil menanamkan fondasi kuat bagi kemandirian, kolaborasi, dan tanggung jawab. Namun aku juga sadar bahwa perjalanan masih panjang. Tantangan berikutnya akan lebih kompleks, menuntut mereka untuk mempertahankan konsistensi, menghadapi konflik baru, dan terus belajar tanpa kembali ke pola lama. Dinamikanya kini lebih matang. Kesadaran, tanggung jawab, dan kemandirian mulai menjadi bagian alami dari kehidupan mereka. Pola komunikasi dan kolaborasi yang baru semakin mengakar, membentuk fondasi hubungan yang lebih seimbang, sehat, dan harmonis.
Aku tersenyum tipis, menatap bintang-bintang samar di langit malam, dan merasakan kekuatan baru yang tenang, mantap, dan penuh kontrol. Perjalanan ini belum selesai, tetapi kini kami memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan berikutnya dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kedewasaan yang nyata. Pagi itu, apartemen terasa lebih hidup, namun tetap dengan keseimbangan yang tenang. Dimas dan Rahayu telah menemukan ritme baru. Gerakan mereka tidak lagi tergesa-gesa, keputusan mereka lebih matang, dan interaksi mereka dengan satu sama lain maupun denganku kini berjalan dengan kesadaran yang tulus. Udara pagi membawa aroma kopi hangat, campuran kesibukan ringan, dan nuansa fokus yang menandakan bahwa proses transformasi kini sudah lebih stabil dan mulai mengakar. Aku memperhatikan mereka menyiapkan sarapan bersama. Dimas dengan sabar mengupas sayuran, memotong roti, dan menata meja, sementara Rahayu mengatur peralatan dan memeriksa daftar kebutuhan yang telah mereka buat sebelumnya. Ada beberapa momen di mana mereka berdiskusi ringan mengenai cara terbaik menyelesaikan tugas, saling memberi saran tanpa merasa tersinggung, bahkan sesekali tertawa kecil saat terjadi kesalahan lucu. Perbedaan ini terasa signifikan dibandingkan masa lalu, ketika ketegangan dan frustrasi selalu mengisi setiap interaksi mereka. Kini mereka belajar menghargai proses, memahami tanggung jawab, dan mengapresiasi usaha masing-masing. Hari itu aku menghadirkan tantangan strategis baru, perencanaan kegiatan mingguan apartemen yang kompleks, termasuk pengelolaan anggaran rumah tangga, jadwal belanja, dan pembagian tugas yang harus dilakukan secara efisien. Ini bukan sekadar tugas fisik, melainkan ujian untuk kemampuan mereka merencanakan, memprioritaskan, dan mengambil keputusan kolektif. Aku memperhatikan dari jauh, hanya memberikan arahan minimal jika dibutuhkan, sambil mencatat pola perilaku dan interaksi mereka. Setiap langkah kecil, setiap kompromi yang tercapai, menjadi indikator keberhasilan transformasi mereka. Dimas menunjukkan perkembangan signifikan dalam kemampuan kepemimpinan yang dewasa. Ia tidak lagi mendominasi, tetapi membimbing dengan komunikasi yang jelas, menilai situasi dengan bijak, dan siap menerima saran dari Rahayu. Ketika menemukan kendala seperti anggaran yang terbatas atau jadwal belanja yang berbenturan, ia duduk bersama Rahayu, membahas alternatif, dan mencapai keputusan yang disepakati bersama. Cara ini mencerminkan kematangan emosionalnya. Ia memahami bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kontrol, tapi tentang kolaborasi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Rahayu, di sisi lain, menunjukkan kesadaran baru yang luar biasa. Ia tidak lagi takut membuat keputusan atau menyampaikan pendapatnya, bahkan ketika itu berarti menantang ide Dimas. Ia mulai mengekspresikan opini dengan tegas namun sopan, menunjukkan pemikiran kritis yang sebelumnya jarang terlihat. Ketika terjadi masalah tak terduga, seperti kebutuhan tambahan mendesak atau kekurangan bahan belanja, Rahayu segera mencari solusi, menyusun alternatif, dan mengeksekusinya dengan percaya diri. Ini bukan sekadar perubahan perilaku, tapi bukti penerimaan internal terhadap pelajaran yang kuberikan. Ia belajar untuk mandiri, bertanggung jawab, dan beradaptasi dengan tantangan. Seiring proyek berlangsung, interaksi mereka denganku juga berubah. Dulu setiap pertanyaan atau permintaan selalu diiringi rasa cemas atau harapan belas kasihan. Kini mereka menyampaikan informasi dengan jelas, memberikan opsi, dan menunggu masukan bila perlu. Alisa, kami sudah merencanakan semua kebutuhan untuk minggu ini. Ada beberapa hal yang ingin kami pastikan sebelum memutuskan, kata Rahayu, suaranya tenang tapi mantap. Dimas menambahkan, kami ingin memastikan keputusan kami tepat dan efisien. Kata-kata sederhana itu membuatku tersenyum, karena menunjukkan bahwa mereka telah memahami arti tanggung jawab dan penerimaan terhadap konsekuensi. Di sela kegiatan itu, aku merenungkan strategi yang telah kulaksanakan. Konsistensi dan ketegasan yang kujalankan sejak awal kini menunjukkan hasil yang nyata. Dimas dan Rahayu tidak hanya mampu mengikuti arahan, tetapi mulai berpikir mandiri, memprioritaskan, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Tantangan-tantangan baru ini dirancang agar mereka terus mengasah kemampuan problem solving, komunikasi, dan kolaborasi, bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi belajar menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari secara matang. Menjelang sore, proyek strategi mingguan selesai dengan hasil memuaskan. Apartemen tertata rapi, jadwal mingguan terorganisir,
dan anggaran terpenuhi dengan efisien. Dimas dan Rahayu berdiri berdampingan, menatap hasil kerja mereka, dan tersenyum puas. Ada rasa bangga yang tulus, berbeda dari kebanggaan yang lahir dari pengakuan eksternal. Ini adalah hasil usaha mereka sendiri, bukti bahwa kemandirian dan kesadaran mereka telah berakar. Aku menatap mereka dari jauh, merasakan kepuasan yang halus, bukan karena kuasa atau kontrol, tetapi karena mereka telah menemukan kemampuan baru dalam diri mereka sendiri. Saat malam tiba, setelah mereka beristirahat, aku duduk di balkon, menatap kota yang berpendar dengan lampu-lampu yang menyala. Aku merenungkan perjalanan panjang ini, dari ketegangan ekstrim, ledakan emosi, penerimaan, hingga kemandirian dan tanggung jawab yang kini stabil. Transformasi mereka bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi perubahan pola pikir dan kesadaran diri yang nyata. Mereka belajar menghadapi tantangan, menanggung akibat dari tindakan sendiri, dan bekerja sama untuk mencapai hasil optimal. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran lega, kepuasan, dan kewaspadaan. Strategi yang kulaksanakan berhasil menanamkan fondasi kuat bagi hubungan yang sehat, kolaboratif, dan mandiri. Namun aku sadar, perjalanan belum selesai. Tantangan berikutnya akan lebih kompleks, menuntut mereka untuk mempertahankan konsistensi, menghadapi situasi yang tidak terduga, dan terus memperkuat kemampuan problem solving serta kesadaran emosional. Dinamikanya kini lebih matang. Kesadaran, kemandirian, dan tanggung jawab telah menjadi bagian alami dari kehidupan mereka. Pola komunikasi dan kolaborasi yang baru mengakar, membentuk fondasi hubungan yang lebih seimbang, dewasa, dan harmonis. Aku tersenyum tipis, menatap bintang-bintang samar di langit malam, dan merasakan kekuatan baru yang mantap, tenang, dan penuh kontrol. Perjalanan panjang ini belum berakhir, tetapi kini kami memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan berikutnya dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kedewasaan yang nyata. Aku tahu fase berikutnya akan menuntut strategi yang lebih halus, perencanaan jangka panjang, dan pemantauan terus-menerus. Tetapi untuk pertama kalinya aku merasa yakin, Dimas dan Rahayu telah membangun kesadaran dan kemandirian yang akan menopang setiap langkah kami di masa depan. Mereka bukan hanya mampu menghadapi konsekuensi, tetapi juga belajar merencanakan, beradaptasi, dan tumbuh bersama. Dan aku, Alisa yang baru, siap memimpin perjalanan ini dengan ketegasan, fleksibilitas, dan visi yang jelas untuk masa depan yang lebih stabil dan harmonis. Pagi itu terasa tenang, berbeda dari keramaian emosi yang pernah mengisi apartemen ini. Dimas dan Rahayu sudah menemukan ritme mereka. Setiap gerakan penuh kesadaran, setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, dan komunikasi berjalan lancar tanpa ketegangan yang dulu sering muncul. Aku menatap mereka dari balkon, merasa bangga melihat pola kemandirian yang kini menjadi bagian alami dari kehidupan mereka. Hari itu aku menyusun rencana jangka panjang. Fokusku bukan hanya menjaga kestabilan rutinitas harian, tetapi merancang tantangan strategis yang akan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Jadwal mingguan, pembagian tugas, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi mingguan kini tercatat rapi, siap untuk dijalankan dengan konsistensi. Dimas dan Rahayu menyambut langkah ini dengan antusias. Mereka memahami peran mereka, berinisiatif, dan tetap terbuka terhadap masukan. Setelah semua rencana dibahas dan dipahami, kami duduk bersama, menegaskan komitmen untuk menjaga harmonisasi, kemandirian, dan tanggung jawab. Tidak ada ketakutan atau tekanan berlebih, hanya kesadaran akan nilai setiap tindakan dan keputusan. Aku tahu, fondasi ini akan menopang perjalanan kami ke depan, menghadapi tantangan lebih kompleks, menjaga konsistensi, dan membangun hubungan yang matang dan stabil. Sore itu, setelah semua aktivitas selesai, aku duduk di balkon, menatap langit senja. Perjalanan panjang dari konflik, penerimaan, hingga konsolidasi perubahan telah menorehkan pola baru yang kuat. Dimas dan Rahayu kini bukan hanya mampu menjalani rutinitas dengan sadar, tetapi juga belajar merencanakan, menghadapi konsekuensi, dan tumbuh bersama. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan lega dan kepuasan. Fase awal transformasi telah berhasil, dan fondasi untuk masa depan yang stabil dan harmonis telah tercipta.